Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kereta kuda yang tiba-tiba diserang oleh seekor naga tanah raksasa. Tapi untungnya, seorang pemuda bernama Tatsumi datang dan langsung membunuh naga tersebut. Dua orang yang mengendarai kereta kuda itu lantas sangat berterima kasih padanya. Di saat mengetahui bahwa Tatsumi akan pergi menuju ibu kota kerajaan, kedua orang itu lalu memperingatkannya agar selalu berhati-hati. Karena di sana ada monster yang lebih buruk daripada naga tersebut. Monster yang dimaksud adalah para manusia yang memiliki hati sama seperti monster. Namun Tatsumi tidak terlalu menghiraukan peringatan itu dan kembali melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, Tatsumi akhirnya sampai di ibu kota kerajaan. Sebuah kota yang sangat ramai dengan berbagai jenis orang di dalamnya. Tatsumi yang sangat bersemangat kemudian segera mendatangi kantor pemerintahan untuk melamar menjadi prajurit kerajaan. Namun, ia tidak terima ketika diberitahu akan menjadi prajurit kroco dengan pangkat yang paling rendah. Alhasil, tingkah lakunya itu malah membuatnya diusir dari tempat tersebut. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita bernama Leone datang menghampirinya. Setelah mengetahui kalau Tatsumi berasal dari desa, wanita itu kemudian mengatakan akan membantunya mendapatkan pekerjaan di pemerintahan. Tapi sebagai syaratnya, Tatsumi harus mentraktirnya makan dan minum terlebih dahulu. Leone mengaku kalau dirinya mengenal seseorang berpangkat tinggi di militer, dan jika diberi uang, orang itu pasti akan memasukkan Tatsumi ke militer. Tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun, Tatsumi yang sangat polos kemudian langsung memberikan semua uang yang dimilikinya. Wanita itu lalu segera pergi dan meminta Tatsumi untuk menunggu kabar darinya. Tapi setelah beberapa jam berlalu, wanita itu tak kunjung kembali. Pemilik kedai itu lantas memberitahukan kalau Tatsumi sebenarnya sudah ditipu. Tatsumi yang sangat marah dan kesal lalu hendak melaporkannya ke polisi. Namun, hal itu akan percuma karena dirinya akan dianggap salah lantaran tidak berhati-hati. Karena sudah tidak memiliki uang sepeser pun, Tatsumi lalu memutuskan untuk tidur di pinggir jalan. Sesaat kemudian, seorang putri pejabat yang sedang melintas melihat Tatsumi dan kemudian menawarkan untuk tinggal sementara di rumahnya. Awalnya Tatsumi sudah trauma dan tidak percaya lagi pada siapapun. Tapi setelah melihat senyum manis di wajah gadis bernama Arya itu, Tatsumi pun bersedia ikut bersamanya. Sesampainya di rumah gadis itu, Tatsumi kemudian diperkenalkan kepada kedua orang tuanya. Mereka sangat ramah dan menyambut baik kedatangannya. Hal itu lantas membuat Tatsumi sangat tenang dan juga lega, karena ternyata masih ada orang baik di kota ini. Tatsumi yang sudah percaya pada mereka, lalu menceritakan dari mana asalnya dan tujuannya datang ke kota ini, yang mana dirinya ingin menyelamatkan desanya dari kemiskinan. Tatsumi juga memberitahukan kalau ia sebenarnya berangkat dari desa bersama dua sahabatnya yang bernama Ieyasu dan Sayo. Sebelum berpisah, sang kepala desa memberikannya sebuah jimat untuk melindungi mereka. Tapi saat di perjalanan, para perampok menyerang mereka hingga membuat mereka terpisah. Walau demikian, Tatsumi yakin kalau kedua temannya itu pasti baik-baik saja. Dengan baik hati, ayah gadis itu kemudian berjanji akan berbicara dengan kenalannya di militer untuk membantu Tatsumi. Hal itu lantas membuat Tatsumi sangat bersyukur bisa bertemu dengan keluarga ini. Pada keesokan harinya, Arya mengajak Tatsumi berbelanja ke kota. Tatsumi pun sampai keheranan di saat melihat jumlah barang yang dibelinya sampai menggunung. Pengawal gadis itu lalu memperlihatkan istana kerajaan yang terletak di pusat kota. Di sana tinggal seorang kaisar yang masih anak-anak yang memerintah seluruh kerajaan ini. Dan rumornya, sang Perdana Menteri lah yang mengatur jalannya pemerintahan dari balik layar. Itulah penyebabnya kenapa kerajaan ini menjadi sangat busuk. Jika masih ingin hidup, pria itu lalu memperingatkan Tatsumi agar jangan mengatakan hal yang mencurigakan. Mendengar itu, Tatsumi pun langsung menyadari kenapa pajak yang ditarik dari desanya sangatlah besar. Pria itu juga menjelaskan tentang Night Raid, sekelompok pembunuh bayaran yang melakukan aksinya pada malam hari. Target utama mereka adalah orang-orang kaya beserta para pejabat tinggi ibu kota. Beberapa anggotanya telah berhasil diidentifikasi dan sekarang telah menjadi buronan. Pada saat tengah malam, Tatsumi tiba-tiba terbangun dan merasa ada yang aneh. Ternyata, kelompok Night Raid telah menjadikan keluarga Arya sebagai target mereka.
Satu persatu para pengawal di rumah ini kemudian dibantai dengan sangat brutal. Dan tidak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan kedua orang tua Arya dan langsung menghabisinya. Sementara itu, Tatsumi berhasil menyusul Arya yang dibawa menuju sebuah gudang untuk bersembunyi. Tapi sebelum mereka masuk ke dalam, salah satu anggota Night Raid yang bernama Akame datang menghentikan mereka. Tatsumi lalu coba menghadangnya, tapi Akame hanya melewatinya begitu saja dan langsung menebas pengawal yang bersama Arya. Di saat hendak membunuh Arya, Tatsumi pun dengan cepat menghentikannya. Akame lalu memintanya untuk menghindar lantaran Tatsumi bukanlah targetnya. Namun, Tatsumi menolak dan bersikeras akan melindunginya. Akame yang tak ada pilihan lagi kemudian menyerangnya. Tapi untungnya, Tatsumi masih bisa selamat berkat jimat yang diberikan oleh kepala desa. Di saat Akame hendak kembali menyerang Tatsumi, salah satu temannya tiba-tiba menghentikannya. Dan tanpa diduga, wanita itu adalah orang yang telah menipu Tatsumi. Leone kemudian menghancurkan pintu gudang itu untuk memperlihatkan pada Tatsumi apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Tatsumi pun dibuat sampai merinding di saat melihat banyak mayat di dalam tempat itu. Ternyata, keluarga Arya sengaja mengajak orang-orang dari pedesaan ke tempat ini dengan kata-kata manis. Mereka kemudian disiksa sampai mati hanya untuk bersenang-senang. Itulah alasannya kenapa keluarga busuk ini menjadi target Night Raid. Tatsumi pun dibuat seakan tidak percaya di saat melihat kedua sahabatnya ternyata juga ada di tempat itu. Ieyasu yang masih hidup kemudian menceritakan bahwa Arya telah menjebak mereka dan juga menyiksa Sayo sampai mati. Walaupun kejahatannya sudah terbongkar, tapi Arya masih membela diri dengan mengatakan kalau orang udik dari desa memang pantas untuk mati. Mendengar itu lantas membuat amarah Tatsumi tidak terbendung lagi. Tanpa keraguan, Tatsumi kemudian menghunus pedangnya dan langsung membunuh gadis tersebut. Walaupun berhasil dibebaskan, tapi sayangnya nyawa Ieyasu sudah tidak tertolong lagi karena racun mematikan sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia pun akhirnya tewas di pangkuan Tatsumi. Setelah melihat aksi Tatsumi barusan, Leone kemudian memutuskan untuk membawa Tatsumi ke markas mereka. Tapi Tatsumi masih belum bisa memberikan keputusan untuk bergabung dengan mereka. Walau demikian, Leone tetap mengenalkan Tatsumi kepada satu persatu anggota Night Raid yang ada di markas ini. Yang pertama adalah seorang gadis ceroboh bernama Shelley, dan yang kedua merupakan seorang gadis cerewet yang bernama Main. Lalu ada seorang pria berbadan kekar yang bernama Bulat. Dia adalah orang di balik sosok berjirah yang semalam membawa Tatsumi. Kemudian ada Lubok si pria cabul, dan yang terakhir adalah gadis yang bertarung melawan Tatsumi semalam, seorang gadis cuek dan sedikit dingin yang bernama Akame. Mereka dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Najenda, atau yang kerap mereka panggil sebagai bos. Tatsumi lalu menceritakan dari mana asalnya dan apa tujuannya datang ke kota ini. Ia tidak menyangka kalau orang-orang di kota ini ternyata sangatlah busuk. Belum lagi para pejabatnya yang sangat korup dan menimbulkan penderitaan bagi semua orang. Untuk memotivasi Tatsumi agar mau bergabung bersama mereka, Najenda lalu memberitahukan kalau Bulat dulunya adalah seorang prajurit kerajaan yang cukup diakui. Tapi setelah menyadari kebusukan para pejabat ibu kota, dia kemudian memilih untuk bergabung bersama Night Raid. Najenda menjelaskan bahwa ada sebuah pasukan revolusi yang berpusat di selatan, sebuah pasukan yang anti dengan kerajaan. Untuk membunuh dan mengumpulkan informasi dari ibu kota, dibentuklah sebuah pasukan kecil yang disebut sebagai Night Raid. Jika para pejabat korup dan Perdana Menteri berhasil dimusnahkan, Najenda yakin kalau kerajaan ini bisa berubah menjadi kerajaan baru yang lebih baik. Mendengar itu lantas membuat Tatsumi bersemangat. Dia berpikir kalau jalan ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan desanya dari kemiskinan. Tapi yang lainnya meminta Tatsumi agar jangan terlalu bersemangat, karena sebelum tujuan mereka tercapai, semua orang yang ada di sini bisa mati kapan saja. Walau demikian, hal itu tak mengurangi semangat Tatsumi untuk bergabung dengan mereka. Apalagi di saat mengetahui kalau dirinya juga akan mendapat bayaran. Pada hari pertama bergabung, Najenda memerintahkan Akame untuk melatih Tatsumi. Tapi latihan yang dimaksud adalah memasak dan juga menangkap ikan di sungai. Pada keesokan harinya, Najenda memberikan sebuah misi pada mereka. Targetnya kali ini adalah seorang polisi kerajaan bernama Orc dan juga seorang pedagang minyak yang bernama Gamal. Menurut klien mereka,
Gamal telah menyuap orc dalam jumlah yang besar. Setiap kali Gamal melakukan kejahatan, orc akan membuat kebohongan untuk menjebak orang lain. Dan kali ini tunangan dari klien mereka telah menjadi korban jebakannya hingga dihukum mati. Dengan berlinang air mata, wanita itu kemudian memohon untuk mengirim kedua manusia busuk itu ke neraka. Ia juga memberikan bayaran yang jumlahnya cukup banyak. Leone sudah memastikan sendiri kalau kedua orang itu memang bersalah. Membunuh Gamal akan cukup mudah, tapi orc akan sedikit berbeda. Selain memiliki kemampuan berpedang yang cukup berbakat, dia juga selalu dikelilingi oleh para muridnya. Dan waktu satu-satunya dia sendirian adalah ketika hari libur, yang mana dia akan minum-minum di jalan utama ibu kota. Tatsumi yang ingin membuktikan kemampuannya, lantas menawarkan diri untuk melawan orc. Dirinya ingin mendapat pengakuan dari mereka. Permintaannya pun langsung diterima oleh Najenda. Sementara Akame dan Leone yang akan menangani si pedagang minyak. Melihat Tatsumi yang sangat percaya diri, Akame lalu memperingatkan bahwa kesombongan bisa membawanya pada kematian. Leone kemudian meminta Tatsumi agar tidak terlalu memikirkan ucapan Akame. Saat masih anak-anak, Akame dan adiknya diambil paksa oleh prajurit ibu kota untuk dilatih menjadi pembunuh. Hingga pada suatu hari, Akame mendapat tugas untuk membunuh Najenda. Tapi pada akhirnya, Najenda berhasil meyakinkannya untuk bergabung bersama pasukan revolusi. Pada malam harinya, mereka kemudian menjalankan misi yang diberikan. Dan tidak butuh waktu lama, Leone dan Akame dapat dengan mudah membunuh Gamal si pedagang minyak. Sementara di sisi lain, Tatsumi berhasil memancing orc ke sebuah tempat sepi untuk berbicara. Tapi pria besar itu segera pergi, di saat Tatsumi tiba-tiba memohon agar diberikan pekerjaan. Dan ketika pria itu berpaling, Tatsumi dengan cepat menebasnya dari belakang. Tapi serangan itu masih belum cukup untuk membunuhnya, yang kemudian membuat mereka harus bertarung dengan sangat sengit. Di tengah pertarungan itu, orc kemudian mengakui semua kejahatan yang sudah dilakukannya, yang mana hal itu membuat Tatsumi sangat marah. Dengan beberapa kali tebasan, Tatsumi akhirnya berhasil membunuh lelaki busuk tersebut. Setelah pertarungan itu, Akame langsung memeriksa seluruh tubuh Tatsumi. Akame khawatir kalau Tatsumi menyembunyikan luka di balik pakaiannya, seperti yang terjadi pada rekan mereka beberapa waktu yang lalu. Di momen ini, Tatsumi akhirnya menyadari kalau dirinya telah salah paham, karena Akame sebenarnya adalah orang yang sangat perhatian. Beberapa waktu kemudian, beberapa pemburu bayaran kelas Teri berhasil menemukan markas mereka. Namun, para pemburu itu sama saja seperti mengantar nyawanya datang ke tempat ini. Hanya dalam hitungan menit, Akame dan timnya dapat dengan mudah menghabisi mereka. Melihat itu lantas membuat Tatsumi sangat kagum dengan kemampuan yang mereka miliki. Keesokan harinya, Najenda menugaskan Main untuk mendampingi Tatsumi pada hari ini. Najenda ingin membuat Tatsumi lebih akrab dengan mereka satu persatu. Main kemudian membawa Tatsumi mengelilingi kota, sembari memperlihatkan kehidupan orang-orang yang cukup menderita lantaran menghadapi krisis ekonomi dan politik. Langkah mereka kemudian terhenti di saat melihat poster buronan Akame, Najenda, Bulat, dan juga Shele. Mereka tak bisa bebas berkeliaran lantaran identitas mereka sudah diketahui. Dari sana, Main lalu membawanya ke berbagai tempat dan melakukan banyak hal. Ketika mereka sedang bersantai, orang-orang tiba-tiba berkumpul di suatu tempat untuk menyaksikan eksekusi umum yang kebetulan sedang dilakukan. Tatsumi pun dibuat sangat terkejut di saat melihat beberapa orang yang disalib dengan sangat keji. Main lalu menjelaskan kalau ini adalah peraturan yang diberlakukan oleh Perdana Menteri. Sementara di istana kerajaan, tampak sang kaisar muda yang dengan gampangnya menjatuhi hukuman mati kepada salah satu menterinya hanya karena sebuah kesalahan yang kecil. Dan tentunya hal itu karena pengaruh sang Perdana Menteri yang selalu berdiri di sisinya. Beberapa hari kemudian, Najenda mendapatkan sebuah misi yang baru untuk menumpas seseorang yang memiliki hubungan dengan sang Perdana Menteri. Kabarnya, dia kerap menggunakan nama sang Perdana Menteri untuk menculik dan menyiksa wanita sampai mati. Untuk misi kali ini, Najenda menugaskan mereka sekaligus, di mana Tatsumi akan menemani Main membunuh target mereka.
menggunakan senjata kerajaan miliknya yang berbentuk senapan. Sementara Akame dan yang lainnya akan melindungi mereka jika ketahuan oleh musuh. Hanya dengan sekali tembakan, Main dapat dengan mudah membunuh target mereka dari jarak yang sangat jauh. Tapi apa yang ditakutkan pun benar-benar terjadi. Para anak buah orang yang sudah mereka bunuh segera mencari keberadaan mereka berdua. Tapi untungnya, Leone dan yang lainnya langsung menghadang mereka. Sementara itu, Main berpikir kalau mereka sudah aman. Ia dan Tatsumi lalu hendak bergabung dengan yang lainnya. Namun tiba-tiba, seseorang menyerang mereka ketika dalam perjalanan. Ternyata, dia adalah kepala pengawal dari orang yang sudah mereka bunuh. Main kemudian langsung menghujaninya dengan tembakan. Tapi pria itu dapat dengan mudah menghindarinya. Melihat ada sedikit kesempatan, Tatsumi lalu segera menahan tubuh pria itu. Kemudian meminta Main untuk segera menembaknya. Dengan kekuatan penuh, Main lalu melepaskan tembakan yang seketika membunuh pria tersebut. Setelah kejadian itu, Tatsumi merasa bahwa dirinya masih terlalu lemah. Tidak ingin tertinggal dari yang lainnya, Tatsumi kemudian terus melatih fisiknya bersama dengan Bulat. Tidak lama kemudian, Najenda memberikan mereka sebuah misi yang baru. Targetnya kali ini adalah seorang tukang jagal bernama Zhang, yang belakangan ini berkeliaran di kota pada malam hari. Sudah banyak orang yang dibantainya tanpa pandang bulu. Dulunya, Zhang bekerja sebagai tukang jagal di penjara ibu kota. Selama bertahun-tahun, ia terus menjagal para tahanan penjara setiap harinya, sampai hal itu telah menjadi kebiasaan baginya. Karena menebas di penjara dirasa kurang, dia kemudian mulai membunuh orang-orang yang berada di jalanan kota. Dan sejak saat itu keberadaannya tidak diketahui sampai belakangan ini muncul kembali. Mendengar itu, Tatsumi pun sangat bersemangat untuk segera menuntaskannya. Tapi Bulat memperingatkan kalau dia bukanlah lawan biasa. Karena Zhang telah mencuri sebuah senjata kerajaan untuk melakukan aksinya. Dan mereka masih belum tahu tipe seperti apa senjata kerajaan yang digunakannya. Tatsumi yang sangat kebingungan, kemudian menanyakan apa itu senjata kerajaan yang mereka bicarakan. Najenda lalu menceritakan bahwa pada 1000 tahun yang lalu, kaisar yang mendirikan kerajaan ini mulai khawatir akan serangan musuh. Demi mempertahankan kerajaan ini, dia kemudian mengumpulkan para ilmuwan untuk menciptakan senjata yang terbaik. Kemudian diciptakanlah senjata-senjata dari bahan monster berbahaya yang sangat legendaris, dan juga dari logam yang sangat langka. Hingga terciptalah 48 senjata kerajaan yang tidak bisa diciptakan lagi. Semua senjata kerajaan sangatlah kuat, bahkan diantaranya ada yang memiliki kekuatan setara dengan 1000 prajurit. Orang yang menerima senjata itu adalah mereka yang memiliki kekuatan melebihi manusia pada umumnya. Tapi pada saat perang saudara pecah pada 500 tahun yang lalu, setengah dari senjata itu hilang ke seluruh penjuru wilayah. Dan beberapa di antaranya ada di tangan pasukan revolusi. Seperti pedang Murasame milik Akame. Jika terkena sayatan pedang itu, racun kutukan akan masuk ke dalam tubuh dan korbannya pasti akan mati. Yang kedua adalah sabuk perubahan Lionel yang dipakai oleh Leone, yang mana penggunanya dapat mengubah tubuhnya menjadi binatang buas untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka. Yang ketiga adalah senjata kerajaan bernama Pumpkin milik Main, senapan yang menggunakan energi spiritual dan melepaskannya menjadi gelombang kejut. Semakin terdesak penggunanya, maka semakin kuat pula daya penghancurnya. Yang keempat adalah Incursio milik Bulat. Senjata ini memberikan jirah anti tembus kepada penggunanya. Juga bisa memanfaatkan benda di sekitarnya untuk berkamuflase sementara. Namun, orang biasa akan sangat kesulitan di saat pertama kali menggunakannya. Yang kelima adalah Cross Style milik Lubok. Senjata kerajaan yang terdiri dari benang yang sangat kuat dan dapat mengikat serta memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir adalah Ekstas milik Shelley. Senjata kerajaan yang berbentuk sebuah gunting besar yang memiliki kemampuan untuk memotong apapun yang ada di dunia ini. Setiap pengguna senjata kerajaan akan memiliki hasrat untuk membunuh di saat menggunakannya. Dan jika dua penggunanya saling bertarung, salah satunya pasti akan mati. Karena itulah membunuh Zhang akan sedikit berbeda dari target sebelumnya. Setelah menjelaskan semuanya, Najenda lalu memerintahkan mereka semua untuk menyelesaikan misi tersebut. Pada malam harinya, mereka mulai berpencar di jalanan kota untuk mencari Zhang.
Namun tanpa disadari, Zhang yang sedang mengamati mereka sudah tahu kalau dirinya sedang diincar. Ketika sedang buang air kecil, Tatsumi secara kebetulan melihat Sayo. Dia kemudian refleks untuk langsung mengejarnya hingga ke suatu tempat. Tatsumi yang berpikir kalau sahabatnya itu masih hidup kemudian langsung memeluknya. Akan tetapi, itu hanyalah imajinasinya saja, karena yang ia lihat sebenarnya adalah Zhang si penjagal. Dengan senjata sihir miliknya yang bernama Spekte, Zhang bisa mengetahui pikiran lawannya dan membuat mereka seolah-olah sedang melihatnya. Tanpa banyak bicara lagi, Tatsumi kemudian langsung menyerangnya. Tapi dengan senjata sihir itu, Zhang bisa membaca pikiran Tatsumi untuk menghindari setiap serangannya. Dia kemudian menyerang balik hingga membuat Tatsumi terluka cukup parah. Di saat ia hendak menghabisi Tatsumi, Akame tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Keduanya lalu bertarung dengan sangat sengit. Menyadari bahwa Zhang bisa membaca setiap gerakannya, Akame kemudian coba mengosongkan hati dan pikirannya. Tapi hal itu tetap percuma lantaran Spekte bisa melihat ke masa depan untuk sesaat. Setelah itu, Zhang lalu menggunakan ilusinya terhadap Akame, yang kemudian membuat Akame seolah-olah sedang melihat seseorang yang berharga baginya, yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri yang bernama Kurome. Zhang lalu memanfaatkan situasi itu untuk menyerangnya. Tapi secara mengejutkan, Akame tanpa ragu langsung menebasnya, yang mana hal itu membuat Zhang sangat terkejut. Akame lantas berkata kalau rasa sayangnya terhadap adiknya itu malah membuatnya ingin membunuhnya. Setelah itu, Akame kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi hingga membuat pedang milik Zhang hancur berkeping-keping, lalu menebas lehernya untuk membuatnya tertidur selamanya. Setelah menyelesaikan misi itu, sekarang giliran Shelley yang akan menemani Tatsumi selama seharian. Tanpa malu-malu, Shelley langsung mengaku kalau dirinya adalah orang yang sangat ceroboh. Ia bahkan akan menimbulkan masalah sekalipun hanya melakukan pekerjaan rumah yang sepele. Saat ditanya kenapa mau bergabung dengan kelompok ini, Shelley bercerita kalau dulunya ia tumbuh di daerah pusat ibu kota. Sejak masih kecil, dirinya selalu saja ceroboh dan tak pernah becus melakukan apapun. Hal itu kemudian membuat orang-orang mulai mengejek dan juga mengolok-olok dirinya. Tapi ada seorang gadis yang sangat baik dan tak pernah menyepelekannya. Mereka lalu kerap menghabiskan waktu bersama hingga menjadi sahabat. Sampai pada suatu hari, mantan pacar gadis itu datang dan sangat marah karena sudah diputuskan. Dia kemudian mulai bertindak di luar batas hingga mencekiknya sampai hampir mati. Shelley yang tidak ingin kehilangan teman satu-satunya, kemudian meraih sebuah pisau dan menusuk leher pria itu. Tapi anehnya, ia merasa tenang di saat melihat pria itu mati. Namun tidak dengan sahabatnya, yang merasa sangat syok dengan apa yang disaksikannya. Untungnya, Shelley tidak ditahan lantaran dianggap membela diri. Akan tetapi, beberapa teman pria itu datang untuk melakukan balas dendam. Mereka bahkan mengaku telah membunuh kedua orang tua Shelley. Walau demikian, pikirannya tetap tenang dan segera membunuh mereka satu persatu. Di saat itulah Shelley akhirnya menyadari kalau sesuatu yang hilang di dalam dirinya telah membuatnya menjadi seorang pembunuh yang hebat. Ia kemudian mulai menumpas para sampah masyarakat yang berkeliaran di kota, sampai pasukan revolusi datang dan mengajaknya untuk bergabung. Beberapa waktu kemudian, Najenda memberikan kesempatan bagi Tatsumi untuk mencoba senjata kerajaan Spekte yang berhasil direbut dari Zhang. Awalnya, Tatsumi berhasil menggunakan senjata itu dan mencoba salah satu kemampuan yang dimilikinya. Namun, dirinya tiba-tiba mengalami kelelahan yang sangat parah, yang mana itu tandanya kalau senjata itu tidak cocok untuknya. Najenda lalu memutuskan untuk mengirim senjata itu ke markas pusat pasukan revolusi untuk diperiksa. Agar lebih paham mengenai senjata kerajaan, Tatsumi lalu diberikan sebuah buku yang berisikan informasi mengenai semua senjata itu. Saat ditanya senjata mana yang paling kuat dari semuanya, Najenda mengatakan kalau senjata pengendali es adalah yang terkuat baginya. Untungnya, penggunanya saat ini sedang tidak berada di ibu kota, karena dia saat ini sedang sibuk menaklukkan pasukan utara yang dipimpin oleh Numaseika, seorang pangeran yang dikabarkan tak pernah sekalipun kalah dalam pertarungannya. Alih-alih merasa khawatir, Tatsumi malah semakin bersemangat mengetahui hal itu. Ia pun bertekad untuk mengumpulkan semua senjata kerajaan yang ada. Dan mungkin saja,
ada senjata kerajaan yang bisa menghidupkan kembali kedua sahabatnya yang sudah mati. Mendengar itu, Bulat kemudian langsung menegaskan bahwa tak ada satupun di dunia ini yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Bahkan senjata kerajaan sekalipun, dan seandainya pun ada, kaisar yang mendirikan kerajaan ini pasti masih berkuasa. Mereka lalu meminta Tatsumi untuk melupakannya, karena jika tidak, hal itu akan selalu membebaninya. Mendengar fakta itu lantas membuat Tatsumi sangat bersedih. Dirinya seakan baru menyadari kalau ia benar-benar telah berpisah dengan kedua sahabatnya itu. Di tengah rasa kesedihannya, Shelley kemudian datang dan coba menghibur dirinya. Sementara jauh di tempat yang berbeda, terlihat Seika dan pasukannya telah berhasil ditaklukkan oleh Esdet, jenderal pengguna senjata kerajaan pengendali es yang disebutkan oleh Najenda. Sedangkan di ibu kota, sang Perdana Menteri mendapat kabar kalau dua jenderal mereka telah membelot ke pasukan revolusi. Mendengar hal tersebut lantas membuat sang Perdana Menteri yang bernama Honest itu sangat kesal. Belum lagi nitrate yang sampai saat ini tak bisa mereka atasi. Atas hal itu, dia kemudian memutuskan untuk memanggil Esdet kembali ke ibu kota. Di sisi lain, Leone sedang mengajak Tatsumi mengelilingi pasar ibu kota, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu. Tapi mereka harus segera kabur dari sana, karena beberapa orang tiba-tiba datang untuk menagih hutang kepada Leone. Secara kebetulan, Tatsumi bertemu dengan salah satu anggota polisi kerajaan yang bernama Seryu. Dia juga membawa senjata kerajaan miliknya yang berupa seekor anjing bernama Koro, persis seperti yang dilihat oleh Tatsumi di buku informasi. Setelah mengetahui kalau Tatsumi sedang tersesat, gadis itu kemudian dengan baik hati mengantarnya ke jalan utama. Dia bahkan meminta Tatsumi agar tidak sungkan jika membutuhkan bantuannya. Seryu ternyata adalah murid dan juga bawahan orc, orang yang telah dibunuh oleh Tatsumi beberapa waktu yang lalu. Setelah mengetahui kematian gurunya, Seryu pun bersumpah akan menghabisi semua anggota Night Raid. Pada malam harinya, Leone membawa Tatsumi ke distrik merah ibu kota, sebuah tempat hiburan malam dan juga rumah bordir. Seperti yang disebutkan oleh klien mereka, pengelola tempat itu hanya menjadikan para wanita yang bekerja di sana layaknya seperti budak. Mereka juga dicekoki dengan obat-obatan terlarang untuk melayani para hidung belang. Setelah melihat sendiri keadaan di dalam tempat itu, lantas membuat Tatsumi dan Leone sangat marah. Mereka lalu menerobos masuk ke dalam tempat itu, kemudian menghabisi satu persatu penjaga yang ada di dalamnya. Dan tidak butuh waktu lama, Leone akhirnya berhasil membunuh orang yang menjadi target mereka. Sementara di tempat yang berbeda, Shelley dan Main juga telah menyelesaikan misi yang diberikan pada mereka. Tapi di saat dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba diserang oleh Seryu. Dengan penuh rasa amarah, Seryu kemudian berujar akan menghabisi mereka berdua. Main yang tak ingin berbasa-basi lagi kemudian langsung menembakinya. Tapi hebatnya, senjata kerajaan milik Seryu bisa membesar dan melindunginya dari serangan tersebut. Mereka pun segera menyadari kalau itu adalah senjata kerajaan tipe makhluk hidup. Di saat anjing besar itu menyerangnya, Shelley berhasil menebasnya menggunakan senjata miliknya. Akan tetapi, makhluk itu bisa dengan mudah beregenerasi. Bahkan, tembakan pumpkin milik Main tidak berdampak apa-apa padanya. Agar bisa memenangkan pertarungan ini, pilihan satu-satunya adalah menghancurkan inti dari makhluk tersebut. Ketika makhluk itu menyerang mereka, Seryu lalu menggunakan kesempatan tersebut untuk memanggil bantuan. Yang mana hal itu membuat Main merasa semakin terpojok. Dan itu artinya, daya ledak senjatanya akan semakin meningkat. Tapi sayangnya, makhluk itu lagi-lagi bisa beregenerasi setelah terluka parah. Di waktu yang bersamaan, Shelley menggunakan kemampuan lain senjata miliknya, yang bisa mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Dan di saat penglihatan Seryu terganggu, Shelley kemudian menyerangnya secara bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya, serangan itu berhasil memotong kedua tangan Seryu. Tidak ada pilihan lagi, Seryu kemudian memerintahkan Koro untuk menggunakan senjata yang terakhir. Di saat itu juga, makhluk itu seketika berubah menjadi monster yang mengerikan. Main kemudian dapat ditangkap dengan mudah, tapi Shelley dengan cepat langsung membebaskannya. Namun secara tiba-tiba, sebuah peluru panas seketika menembus tubuh Shelley. Tembakan itu ternyata berasal dari tubuh Seryu yang telah dimodifikasi menjadi senjata. Sebelum terjatuh, monster itu langsung menerkam tubuh Shelley hingga terbelah menjadi dua.
Menyaksikan itu lantas membuat Main sangat syok dan juga marah. Di waktu yang bersamaan, pasukan kepolisian ibu kota yang dipanggil oleh Seryu mulai berdatangan. Shelley yang tidak ingin Main tertangkap kemudian menggunakan seluruh sisa kekuatannya untuk mengeluarkan sinar menyilaukan dari senjata miliknya, agar Main memiliki kesempatan untuk kabur dari tempat ini. Walau berat hati, tapi Main tak punya pilihan lagi selain pergi dari tempat itu. Di saat-saat terakhirnya, Shelley merasa sangat bahagia bisa mengenal dan menghabiskan waktu bersama mereka semua. Beberapa saat kemudian, Main kembali ke markas dan memberitahukan tentang kematian Shelley. Mereka semua pun seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. Tatsumi yang sangat murka, kemudian hendak melakukan balas dendam. Tapi Bulat langsung menghentikannya. Dari awal, mereka sudah memperingatkan kalau siapa saja bisa mati kapanpun. Dan jika Tatsumi bertindak tanpa rencana, hal itu hanya akan menambah jumlah orang yang mati. Mulai sekarang perjuangan mereka akan semakin sulit, karena pihak ibu kota sudah menyadari kalau senjata kerajaan hanya bisa dihadapi dengan senjata kerajaan juga. Tapi hal itu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengumpulkan lebih banyak senjata kerajaan. Beberapa hari kemudian, Esdet akhirnya tiba di ibu kota kerajaan. Ia pun langsung berjanji akan menumpas Night Raid yang telah membuat khawatir sang kaisar. Atas keberhasilannya menaklukkan musuh di utara, sang kaisar muda lalu hendak memberikannya hadiah. Namun, Esdet mengaku tidak membutuhkan hadiah berupa material apapun. Yang ia butuhkan saat ini adalah seorang pasangan yang bisa dicintainya. Sementara itu, kematian Shelley masih membayangi Tatsumi. Ia pun sangat terkesan melihat Akame yang tampak biasa saja. Namun, apa yang dilihat oleh Tatsumi tidak sama dengan yang dirasakan oleh Akame. Jauh di lubuk hatinya, Akame merasa sangat terpukul atas kematian teman berharganya. Ia hanya berpura-pura tenang agar tidak mempengaruhi misi mereka selanjutnya. Tidak ingin terus berlarut di dalam kesedihan, Tatsumi kemudian mulai berlatih keras bersama yang lainnya. Sementara di sisi lain, Esdet memberikan tugas kepada 3 anak buahnya untuk menghabisi para lawan-lawan politik sang Perdana Menteri. Dengan liciknya, mereka juga meninggalkan selebaran yang mengklaim bahwa pembantaian itu dilakukan oleh Night Raid. Hal tersebut kemudian langsung diketahui oleh Najenda. Ia menyadari kalau hal itu adalah jebakan untuk mereka dan mereka tak boleh membiarkannya terus terjadi. Karena para politikus yang berada di jalan lurus akan sangat mereka butuhkan di saat kerajaan yang baru dibentuk. Najenda lalu memerintahkan Leone untuk mengawasi gerak-gerik Esdet di ibu kota. Sementara Tatsumi dan Bulat akan melindungi seorang politikus dermawan yang kemungkinan akan diserang oleh anak buah Esdet. Saat ini politikus tersebut sedang berada di pelabuhan ibu kota untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat kelas bawah. Tatsumi kemudian menyamar untuk menaiki kapal mewah yang membawa politikus tersebut. Sementara Bulat menyusup menggunakan kemampuan transparan baju jirah miliknya. Awalnya, mereka cukup merasa tenang lantaran orang yang mereka lindungi dikawal oleh banyak orang. Mereka kemudian memeriksa seluruh bagian kapal itu untuk memeriksa jika ada yang mencurigakan. Di waktu yang bersamaan, Tatsumi mendengar suara tiupan seruling dari suatu tempat. Ternyata, suara seruling itu berasal dari anak buah Esdet yang sudah berada di kapal tersebut. Dan secara tiba-tiba, satu persatu orang di kapal itu mulai jatuh pingsan di saat mendengar nada seruling tersebut. Di waktu yang bersamaan, salah satu anak buah Esdet yang bernama Daidara mendatangi Tatsumi. Dengan percaya diri, Tatsumi kemudian langsung menyerangnya. Tapi senjata kerajaan milik pria itu membuat Tatsumi tak bisa berkutik. Untungnya, Bulat datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Bulat kemudian mengaktifkan Inkursio dan langsung menyerang pria tersebut. Secara mengejutkan, satu serangan yang dilancarkan oleh Bulat sudah cukup untuk membunuhnya, yang kemudian membuat Tatsumi tak bisa berkata-kata melihat kekuatan yang dimilikinya. Anak buah Esdet yang bernama Liver kemudian datang ke tempat itu. Di saat melihatnya, Bulat pun sangat terkejut dan seakan tidak percaya, karena Liver adalah mantan jenderal sekaligus atasan Bulat saat masih aktif di militer. Selama ini Bulat berpikir kalau dia sudah mati. Beberapa tahun yang lalu, sang Perdana Menteri menjebak Liver lantaran tidak mau menerima suap. Bulat pun sempat memintanya untuk kabur saja, tapi Liver yakin kalau dirinya bisa membela diri jika mengatakan yang sebenarnya. Tapi saat kembali ke ibu kota,
Pengadilan malah menjatuhi hukuman penjara selama seumur hidup kepadanya. Sejak saat itulah Bulat memutuskan untuk membelot ke pasukan revolusi. Ketika mendekam di dalam penjara, Esdet mendatanginya dan mengajaknya untuk bergabung dengan pasukannya. Esdet mengatakan kalau kemampuan yang dimiliki oleh Liver terlalu sayang jika tidak digunakan. Ia juga berjanji akan melindungi Liver dari siapapun termasuk dari sang Perdana Menteri. Tawaran itu akhirnya berhasil membuat Liver terbujuk dan merasa berhutang budi padanya. Liver kemudian mengajak Bulat untuk bergabung dengan Esdet, tapi Bulat langsung menolak tawaran itu mentah-mentah, yang kemudian membuat mereka harus bertarung. Dengan senjata kerajaan miliknya yang berupa cincin, Liver kemudian mengendalikan air laut untuk menyerang Bulat. Tidak mau hanya berdiam diri, Tatsumi juga menyerang si pengguna seruling yang bernama Nyau tersebut. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Walaupun berada di tengah laut, tapi Bulat mampu menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Liver. Ia bahkan masih sempat membantu Tatsumi yang sudah terpojok. Tapi sayangnya, senjata kerajaan milik Bulat sudah mencapai batas penggunaannya, yang mana itu mengharuskannya bertarung tanpa menggunakan jirah. Hal yang sama juga terjadi pada Liver. Untuk yang kedua kalinya, Liver lalu kembali membujuk Bulat untuk bergabung dengannya. Tapi Bulat kembali menolaknya mentah-mentah. Tidak seperti Liver yang hanya membenci para politikus busuk, Bulat mengatakan kalau dirinya sekarang adalah pelindung masyarakat. Mendengar itu, Liver akhirnya menyadari kalau mereka sudah berada di jalan yang berbeda. Ia kemudian menyuntikkan sebuah serum ke dalam tubuhnya, yang mana itu membuat kemampuan fisiknya semakin meningkat. Tapi Bulat sama sekali tidak gentar menghadapinya. Keduanya lalu saling beradu pedang satu sama lain. Hingga pada akhirnya, Bulat berhasil menghancurkan pedang Liver dan membuatnya terluka parah. Tapi secara mengejutkan, Liver bisa mengendalikan darahnya untuk menyerang Bulat. Namun, ini adalah serangan terakhir yang bisa dilakukannya. Ia pun akhirnya tewas setelah melancarkan serangan tersebut. Di saat Bulat berpikir kalau dirinya sudah memenangkan pertarungan ini, ia tiba-tiba memuntahkan banyak darah. Ternyata, serum yang disuntikkan oleh Liver tadi juga mengandung racun yang sangat mematikan. Belum berhenti sampai di situ, sekarang giliran Nyau yang akan menyerang mereka. Ia kemudian menggunakan kemampuan lain seruling miliknya untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Menyadari bahwa Bulat sudah tak bisa bertarung lagi, Tatsumi pun hanya bisa pasrah untuk menghadapinya. Tapi Bulat segera memberikan senjata inkursionya pada Tatsumi. Awalnya, Tatsumi sangat ragu kalau dirinya tidak akan mampu menggunakannya. Tapi Bulat langsung mengingatkannya kalau latihan yang selama ini mereka lakukan adalah untuk saat-saat seperti ini. Ia juga yakin kalau Tatsumi pasti bisa melakukannya. Kata-kata itu akhirnya berhasil membakar semangat Tatsumi. Ia lalu bangkit dan mengambil senjata itu. Secara mengejutkan, Tatsumi berhasil menggunakan senjata tersebut. Dan hanya dengan sekali pukulan, Tatsumi dapat dengan mudah membuat Nyau tewas dengan sangat mengenaskan. Melihat itu, lantas membuat Bulat sangat bangga padanya. Sebelum meninggal, ia pun berharap agar Tatsumi tumbuh lebih kuat dari dirinya. Melihat Bulat yang sudah tergeletak tidak bernyawa, lantas membuat Tatsumi sangat terpukul. Sementara di tempat yang berbeda, Leone sedang mengamati gerak-gerik Esdet. Ia pun sempat terpikir untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Tapi Leone memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu setelah merasakan aura yang mengerikan dari wanita tersebut. Beberapa hari kemudian, Najenda pergi menuju markas pusat pasukan revolusi untuk mengantar beberapa senjata kerajaan yang berhasil mereka dapatkan. Selama kepergiannya, ia kemudian memberikan Akame tanggung jawab untuk memimpin tim ini sementara. Selain mengantar senjata-senjata itu, Najenda juga ingin merekrut beberapa anggota baru dari markas pusat. Dengan kematian Bulat dan Shelley, penambahan personil baru akan sangat membantu mereka. Walaupun Bulat tak bisa selamat, tapi Najenda tetap memuji kinerja Tatsumi. Menurutnya, Tatsumi telah menyelamatkan banyak nyawa di kapal itu. Sementara itu, Esdet juga ingin membalas kematian 3 anak buah setianya. Ia pun sudah menyiapkan suatu rencana dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para pengguna senjata kerajaan dari berbagai wilayah. Yang pertama adalah Wave, seorang pemuda polos yang berasal dari desa terpencil. Walau demikian, dirinya memiliki semangat dan kepercayaan diri yang tinggi. Yang kedua adalah Balls,
seorang pria bertopeng yang sangat pemalu. Dan yang ketiga adalah seorang gadis bernama Kurome, yang tak lain dan tak bukan adalah adik Akame. Kemudian ada Seryu yang juga ikut dipanggil untuk bergabung. Anggota yang kelima ada dokter stylish yang suka melakukan eksperimen aneh. Dan yang terakhir adalah Ran, satu-satunya orang yang tampak normal di antara mereka. Setelah melakukan perkenalan singkat dengan mereka semua, SDET lalu mengumumkan bahwa tim yang mereka bentuk bernama Jaeger. Ia juga memberitahukan bahwa tugas mereka adalah memburu serta menghabisi setiap pengkhianat tanpa kenal ampun. Sementara itu, Tatsumi dan yang lainnya memindahkan markas mereka ke ibu kota untuk sementara waktu, dengan memanfaatkan ruang bawah tanah rahasia di sebuah toko buku. Mereka sudah mendengar info mengenai pasukan khusus yang dibentuk oleh SDET. Agar mereka tahu seberbahaya apa SDET sebenarnya, Ran kemudian menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu, sebuah suku di wilayah barat membangkang dari tirani yang diatur kerajaan ini. Ibu kota kemudian mengirim pasukan ke sana untuk menaklukkan mereka. Namun, keadaan alam dan rintangan yang mereka hadapi sangatlah berat, hingga membuat mereka sangat mudah dikalahkan. Atas hal itu, ibu kota lalu mengirim 2 jenderal muda berbakat yang tak lain adalah Najenda dan SDET sebagai bala bantuan. Pada saat itu Najenda belum terlalu mengenal SDET, sampai ia melihat sendiri bagaimana SDET dan anak buahnya dengan sangat brutal membantai semua para pemberontak tersebut. Najenda lantas berpikir kalau dirinya tidak boleh menjadi bagian dari kebiadaban mereka terus-menerus. Sejak saat itu, dia kemudian memutuskan untuk membelot ke pasukan revolusi. Ran juga telah mendapat kabar kalau SDET sedang mengadakan sebuah turnamen bela diri, yang mana pemenangnya akan mendapatkan imbalan uang yang cukup banyak. Tapi fakta yang sebenarnya, SDET mengadakan turnamen itu hanya untuk mencari laki-laki yang cocok dengan kriterianya. Beberapa hari kemudian, turnamen tersebut akhirnya resmi dibuka. Akan tetapi, tak ada satupun petarung yang bisa menarik perhatian SDET. Tanpa diduga, Tatsumi juga ikut dalam turnamen tersebut. Ia mengikuti turnamen ini hanya untuk mendapatkan imbalan besar seperti yang diumumkan. Ketika pertarungan dimulai, Tatsumi kemudian langsung diserang secara bertubi-tubi. Tapi ia dapat menghindari semua serangan itu. Dan tak butuh waktu lama, Tatsumi bisa dengan mudah mengalahkan lawan besar yang ada di hadapannya. Semua penonton pun langsung bersorak-sorai merayakan kemenangannya. Hal itu lantas membuat Tatsumi sangat senang lantaran tidak menyangka akan mendapat sambutan seperti itu. Di saat melihat senyum polos Tatsumi, SDET pun langsung jatuh hati padanya. Wanita itu kemudian turun ke arena untuk mengucapkan selamat pada Tatsumi. Tapi secara mengejutkan, ia langsung merantai Tatsumi dan membawanya pergi dari tempat itu. Hal itu lantas membuat Akame dan yang lainnya sangat panik. Tapi mereka tak boleh bertindak gegabah tanpa rencana apapun. Khawatir tempat ini akan diketahui, Akame lalu memutuskan untuk kembali ke markas utama. Pada malam harinya, pasukan Jaeger bentukan SDET berhasil menemukan markas para bandit. SDET juga membawa Tatsumi untuk menyaksikan anak buahnya menyerbu tempat itu. Amarah Tatsumi pun sempat membara ketika melihat Seryu ada di antara mereka. Tapi ia coba menahan diri agar tidak terlalu mencurigakan. Dengan senjata modifikasi terbarunya, Seryu kemudian menghancurkan gerbang benteng tersebut. Satu persatu para bandit yang ada di tempat itu lalu mereka bantai tanpa kenal ampun. Melihat kemampuan mereka lantas membuat Tatsumi sampai tak bisa berkata-kata. SDET kemudian mengatakan kalau dirinya sendiri yang akan melatih Tatsumi sampai bisa seperti mereka. Dan itu adalah tanda bukti cintanya kepada Tatsumi. Mendengar itu, Tatsumi kemudian mulai berpikir untuk membuat SDET berpindah haluan agar wanita itu berpihak kepada pasukan revolusi. Ia pun berencana untuk membujuk SDET pada malam ini. Akan tetapi, SDET yang lagi sakne malah ingin bermain kuda-kudaan dengannya. Tapi sebelum itu terjadi, Tatsumi kemudian mengungkapkan kebenciannya terhadap kerajaan ini yang telah menindas dan membuat banyak orang menderita. Tanpa berbasa-basi lagi, Tatsumi kemudian membujuk SDET untuk memberontak, sekaligus untuk membuktikan kalau SDET benar-benar mencintainya. Tapi SDET langsung menegaskan kalau dirinya tidak bisa diubah oleh siapapun, bahkan Tatsumilah yang akan diubah olehnya. Ia lalu menanyakan kepada anak buahnya cara untuk mengubah pikiran Tatsumi. Sebagai orang yang sudah berkeluarga, Bols kemudian menyarankan SDET agar jangan pernah menyerah. Saat melihat Kurome, pikiran Tatsumi kemudian langsung tertuju pada Akame.
Ia lalu menanyakan apakah mereka mempunyai hubungan kerabat. Kurome lantas mengaku kalau Akame memang kakak kandungnya. Namun, ia sekarang menganggapnya sebagai penjahat yang telah mengkhianati kerajaan. Dan ia sudah tak sabar lagi bertemu dengannya agar bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri. Pada hari ini, Esdeath akan membawa Tatsumi dan seluruh anggota Jaeger untuk berburu monster sebagai latihan mereka. Tatsumi lantas berpikir kalau ini adalah kesempatan emas baginya untuk melarikan diri. Apalagi di saat mengetahui kalau dirinya dipasangkan dengan Wave. Ketika sedang dalam perburuan, beberapa monster kayu tiba-tiba menyerang mereka. Tapi Tatsumi membiarkan Wave untuk menghadapinya seorang diri. Sementara ia menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri menggunakan Incursio. Menyadari bahwa Tatsumi telah kabur, lantas membuat Wave sangat panik dan ketakutan. Untuk mempercepat pencarian, ia kemudian menggunakan senjata kerajaan miliknya yang bernama Grand Chariot, tipe senjata kerajaan yang mirip seperti milik Tatsumi. Dan tak butuh waktu lama, dia akhirnya berhasil menemukan Tatsumi. Tapi Wave sama sekali belum menyadari kalau Tatsumi adalah orang di balik jirah tersebut. Ia berpikir kalau bulatlah yang ada di hadapannya. Dan ini adalah kesempatannya untuk menangkap salah satu buronan kerajaan. Tatsumi kemudian hendak menjelaskan yang sebenarnya. Tapi Wave tidak memberikannya kesempatan untuk berbicara dan malah menyerangnya secara bertubi-tubi. Tatsumi yang tidak ingin bertarung melawannya kemudian memilih untuk kabur menggunakan kemampuan transparan baju jirah miliknya. Tapi sialnya, Tatsumi yang sudah kehabisan tenaga tiba-tiba hendak diserang oleh binatang buas. Syukurnya Akame datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Selama beberapa hari ini, Akame dan yang lainnya telah berpencar untuk mencari keberadaan Tatsumi. Mereka lalu segera pergi menjauh dari tempat itu. Sementara itu, kehilangan Tatsumi lantas membuat Esdeath sangat marah. Tapi ia masih berbaik hati dengan tidak membunuh Wave. Esdeath merasa kalau dirinya pasti akan bertemu lagi dengan Tatsumi. Sementara di sisi lain, Tatsumi menjelaskan kemampuan kelompok Jaeger kepada yang lainnya. Ia juga memberitahukan bahwa adik Akame juga menjadi salah satu anggotanya. Akame sebenarnya sudah mengajak adiknya itu untuk keluar dari pasukan kerajaan. Tapi Kurome menolak dan memilih untuk tetap tinggal. Pada saat tengah malam, sekelompok orang tiba-tiba menyerang markas mereka. Dan ternyata, dalangnya adalah Dr. Stylish dan para anak buah hasil eksperimennya. Tapi Akame dan yang lainnya segera menyadari serangan tersebut. Walaupun jumlahnya cukup banyak, tapi mereka dapat dengan mudah membasminya. Sementara itu, Tatsumi harus menghadapi lawan yang cukup tangguh. Dia adalah pengguna baru senjata kerajaan peninggalan Shelley. Melihat itu lantas membuat Tatsumi sangat marah dan langsung menyerangnya. Akan tetapi, serangan Tatsumi berhasil ditahan oleh senjata tersebut. Pedang milik Tatsumi bahkan sampai patah saat diadu dengannya. Walaupun banyak anak buahnya dapat dikalahkan dengan mudah, tapi Dr. Stylish sama sekali tidak peduli. Karena baginya, mereka hanyalah kelinci percobaan yang pantas untuk dikorbankan. Kembali pada Tatsumi, yang sudah tidak berdaya menghadapi lawan di hadapannya. Main kemudian datang ke tempat itu, dan sangat marah di saat melihat senjata milik sahabatnya di tangan pria tersebut. Dengan sangat percaya diri, pria itu lalu menyerangnya. Namun, hal itu malah membuat daya ledak senjata milik Main semakin meningkat. Dan hanya dengan sekali tembakan, ia dapat menghancurkan pria itu sampai tidak bersisa. Di sisi lain, Akame sedang menghadapi lawan dengan tubuh yang sudah dimodifikasi. Tapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Akame. Dengan pedang kutukan miliknya, ia dapat dengan mudah memenggal kepala pria itu. Beberapa saat kemudian, Najenda akhirnya kembali dengan menunggangi seekor monster terbang yang cukup besar. Ia juga membawa 2 anggota baru bersamanya. Belum mau menyerah, Dr. Stylish kembali mengerahkan anak buahnya untuk menyerang mereka. Tapi kali ini ia menggunakan racun untuk melumpuhkan Akame dan yang lainnya. Tatsumi yang kebal terhadap racun itu pun tidak punya pilihan lagi selain menghadapi mereka seorang diri. Namun secara tiba-tiba, seorang pria datang dan langsung membantai mereka semua. Belum berhenti sampai di situ, Dr. Stylish kemudian meledakkan bom yang telah ia tanam di dalam tubuh anak buahnya. Ledakan itu seketika menghancurkan sebagian tubuh pria tersebut. Tapi hebatnya,
tubuhnya bisa beregenerasi dan kembali seperti semula. Ternyata, dia bukanlah manusia biasa, melainkan senjata kerajaan berbentuk seperti manusia yang bernama Susano. Sementara itu, Najenda yakin kalau serangan ini pasti dikomandoi oleh seseorang dari suatu tempat yang bisa melihat markas dengan jelas. Dengan insting tajamnya, Najenda akhirnya berhasil menemukan di mana Dr. Stylish berada. Menyadari jika dirinya sudah ketahuan, Dr. Stylish lalu hendak kabur dari tempat itu. Tapi Susano dengan cepat langsung menghentikannya. Sadar bahwa mereka tak bisa melawannya, Stylish kemudian menyuntikkan sebuah serum ke dalam tubuhnya, yang mana itu membuat tubuhnya berubah menjadi monster yang sangat besar. Ia kemudian melahap anak buahnya yang tersisa untuk menambah kekuatannya. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga mengincar Susano untuk dilahap. Akame dan Tatsumi kemudian datang untuk membantunya. Sementara Main coba mengalihkan perhatiannya agar Akame bisa mendekati tubuh Stylish yang asli. Dan hanya dengan sedikit goresan pedangnya, racun mematikan segera menyebar ke tubuh dokter gila tersebut. Ia pun akhirnya tewas dan berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan itu, Najenda lalu memperkenalkan Susano dan Chelsea kepada mereka semua. Chelsea sendiri adalah seorang pengguna senjata kerajaan seperti mereka. Sementara Susano merupakan senjata kerajaan baru milik Najenda yang didapatnya dari markas pusat pasukan revolusi. Susano mau ikut bersama Najenda lantaran dia merasa kalau Najenda sangat mirip dengan mantan majikannya. Selain memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat, Susano juga bisa diandalkan untuk melakukan pekerjaan rumah apapun, seperti memasak, mencuci, dan bahkan membangun sebuah markas persembunyian yang baru untuk mereka. Sementara di sisi lain, Esdet mendapat kabar jika Dr. Stylish telah menghilang. Akan tetapi, Esdet sangat yakin kalau Stylish pasti sudah terbunuh. Kabar itu kemudian disampaikan kepada Shiryu, dan itu membuatnya sangat bersedih. Karena Dr. Stylish adalah orang yang sudah banyak membantunya, dan juga memberikannya senjata modifikasi. Hal itu lantas membuat Shiryu semakin benci kepada Night Raid. Sementara itu, Najenda meminta semua anggotanya untuk terus melatih kemampuan mereka, karena hari revolusi sudah semakin dekat. Chelsea sendiri memiliki senjata kerajaan berbentuk alat kosmetik, yang mana alat itu memungkinkannya untuk berubah menjadi makhluk hidup apapun. Tapi tingkahnya yang sedikit jahil dan berbicara belak-belakan sungguh membuat Main sangat kesal. Selama beberapa hari, mereka terus berlatih keras sembari membasmi monster yang ada di sekitar markas. Najenda pun sangat bangga dengan peningkatan kemampuan yang mereka perlihatkan. Tapi Chelsea justru memikirkan hal yang berbeda. Walaupun mereka cukup hebat, tapi menurutnya mereka masih terlalu naif sebagai pembunuh. Ia lalu menyarankan mereka agar menghilangkan sifat itu jika tak ingin ada korban yang jatuh. Kata-kata itu lantas membuat Main semakin jengkel padanya. Sementara tidak jauh dari ibu kota, sekelompok penambang yang sedang bekerja tiba-tiba diserang oleh beberapa monster yang menyerupai manusia. Monster-monster itu bahkan sudah mulai menyerang para warga yang tinggal di sekitar ibu kota. Berita mengenai pembantaian yang dilakukan oleh monster itu kemudian sampai ke telinga Perdana Menteri. Ia lalu memerintahkan Esdet untuk segera menanganinya. Beberapa waktu kemudian, sebuah kereta kuda pedagang yang hendak menuju ibu kota tiba-tiba diserang oleh monster tersebut. Tapi Bols yang sudah berjaga langsung membakar mereka. Sementara beberapa yang kabur langsung dibekukan oleh Esdet. Alih-alih mengucapkan terima kasih, kedua pedagang itu malah sangat ketakutan di saat melihat penampilan Bols. Walaupun Bols tidak masalah dengan hal itu, tapi Wave sangat terganggu dengan sikap mereka yang hanya melihat Bols dari penampilan luarnya saja. Tapi Bols berkata kalau dirinya memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu karena dirinya sendiri bukanlah orang yang baik. Beberapa tahun yang lalu, ia pernah membakar seluruh desa bersama warganya yang telah terjangkit penyakit menular. Ia juga pernah membakar hidup-hidup seseorang yang mengaku tidak bersalah. Walaupun semua itu atas perintah kerajaan, tapi dirinya tetaplah seorang pembunuh. Jadi tidak heran kalau banyak orang yang membenci dirinya. Karena itulah Bols sangat bersyukur lantaran anak dan istrinya mau menerima dirinya dengan tulus. Beberapa waktu kemudian, Najenda mendapat laporan mengenai monster yang berkeliaran di sekitar ibu kota. Monster yang sama yang sedang dibasmi oleh Esdet dan anak buahnya. Dengan kata lain, tugas mereka kali ini adalah membantu kerajaan membasmi monster tersebut. Tapi mereka hanya melakukan perburuan pada malam hari saja. Awalnya, Chelsea kurang setuju dan menyarankan agar membiarkan Jaegers mengatasi hal tersebut.
Tapi Tatsumi mengatakan kalau monster itu mungkin sedang menyerang seseorang di saat mereka berbicara saat ini. Dan sebagai pelindung masyarakat, mereka tak boleh membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu, SDET mendapat informasi kalau monster-monster yang mereka buru dulunya adalah manusia. Dan orang yang bisa melakukan hal seperti itu hanyalah Dr. Stylish. Anehnya, monster-monster itu muncul setelah kematian Stylish. SDET lantas menduga bahwa ada seseorang yang telah melepaskannya dari laboratorium dokter gila tersebut. Pada malam harinya, para anggota Night Raid mulai melakukan perburuan, yang mana Tatsumi dan Lubok ditugaskan di wilayah pegunungan. Tatsumi lalu naik ke puncak untuk memeriksa seluruh wilayah tersebut. Di waktu yang bersamaan, SDET sedang melakukan patroli malam seorang diri. Secara kebetulan, ia melihat seseorang di atas puncak sebuah gunung. SDET lalu turun ke sana untuk menghabisi orang tersebut. Tapi dia malah dibuat sangat terkejut di saat melihat bahwa itu adalah lelaki pujaan hatinya. Sementara kehadirannya membuat Tatsumi sangat panik sampai tak bisa berkata-kata. Beberapa monster kemudian muncul dari dalam kegelapan dan akan menyerang mereka. Tapi SDET langsung membantainya secepat kilat. Setelah itu, SDET kemudian melampiaskan kerinduannya kepada Tatsumi. Saat ditanya sedang apa dirinya di tempat ini, Tatsumi berdalih kalau ia ingin melatih kemampuan bertarungnya. Tapi obrolan mereka segera berakhir ketika seorang pria bernama Shura datang ke tempat itu. Dia adalah dalang yang telah melepaskan monster-monster dari laboratorium Dr. Stylish. Setelah mengakui hal itu, dia kemudian menggunakan senjata kerajaan miliknya untuk membuka sebuah portal yang seketika mengirim SDET dan Tatsumi ke sebuah pulau terpencil. Situasi ini lantas membuat Tatsumi semakin panik dan berharap dirinya sekarang sedang bermimpi. Sementara SDET segera menyadari kalau senjata kerajaan milik pria itu bisa memanipulasi ruang dan waktu, dan itu merupakan salah satu kemampuan tingkat tinggi di antara senjata kerajaan lainnya. Di saat sedang memeriksa pulau itu, satu sosok monster raksasa tiba-tiba muncul dari dalam air. SDET lantas berpikir kalau ini adalah kesempatannya untuk membuat Tatsumi terkesan. Dengan kekuatan esnya, ia kemudian menyerang monster tersebut. Tapi monster itu masih bisa menghindari serangannya. Melihat tubuh asli monster itu yang terletak di kepalanya, Tatsumi kemudian berlari ke sana dan langsung menghujamkan pedangnya. Serangan itu akhirnya berhasil menumbangkan monster tersebut. Tapi monster lain kembali muncul dari dalam tanah. Sekarang giliran SDET yang menunjukkan kemampuannya. Ia menciptakan sebuah gunung es untuk menimpa monster tersebut. Melihat kekuatan besar yang dimiliki oleh wanita itu, lantas membuat Tatsumi sangat terkesan. Setelah pertarungan itu, mereka lalu memeriksa seisi pulau tersebut. Dan saat malam tiba, mereka menemukan bekas portal yang membawa mereka ke pulau ini. SDET pun sangat yakin kalau portal itu pasti akan terbuka lagi. Dan itu adalah cara satu-satunya mereka untuk pulang. Tapi sebelum portal itu terbuka, SDET lalu meminta Tatsumi untuk menceritakan semua tentang dirinya. Setelah menceritakan semuanya, kini giliran Tatsumi yang bertanya tentang asal-usulnya. Tatsumi berpikir kalau ia bisa menggali informasi yang berguna untuk meyakinkan SDET agar berpindah haluan. SDET lalu bercerita kalau dirinya adalah putri dari seorang kepala suku di wilayah barat, sebuah suku pemburu monster yang sangat berbahaya. Sejak masih kecil, dirinya sudah sangat ahli dalam berburu. Semua itu berkat sang ayah yang terus melatih kemampuannya. Selain itu, ia juga diajari bahwa yang kuatlah yang akan bertahan hidup. Sang ayah bahkan mengatakan kalau ibu SDET tewas dimakan monster lantaran dia sangat lemah. Dan jika tidak ingin bernasib sama, SDET harus menjadi yang terkuat. Pada suatu hari, SDET yang baru pulang berburu mendapati desanya yang sudah porak-poranda akibat serangan suku lain dari wilayah utara. Di saat-saat terakhirnya sang ayah meminta SDET agar tumbuh lebih kuat, agar tidak bernasib sama seperti dirinya. Sejak saat itu, ia terus melanjutkan berburu monster sendirian. Tapi karena buruan sudah semakin menipis, ia lantas memutuskan untuk pindah ke ibu kota. Pekerjaannya kemudian berubah dari membunuh monster berbahaya menjadi pembunuh manusia. Berbeda dari yang lain, senjata kerajaan milik SDET sudah tertanam di dalam dirinya. Setelah menjadi petinggi militer beberapa tahun yang lalu, Perdana Menteri kemudian memberikannya kebebasan untuk memilih senjata kerajaan yang cocok untuknya. Dari beberapa yang tersedia, pilihan SDET langsung jatuh pada sebuah cawan yang berisikan darah monster berbahaya tingkat tinggi yang hidup di wilayah yang sangat jauh.
Siapa saja yang sanggup meminumnya akan mendapatkan kemampuan monster itu yang bisa mengendalikan es. Tapi semua orang yang mencobanya malah menjadi gila. Walau sudah diperingatkan, tapi Esdet sama sekali tidak peduli. Dan alih-alih meminum darah itu secukupnya, Esdet malah meneguknya sampai tak bersisa. Sesuatu tiba-tiba terjadi pada dirinya. Ia seakan mendengar suara-suara aneh di dalam pikirannya, yang mana suara itu menyuruhnya untuk melakukan berbagai kejahatan. Tapi hebatnya, Esdet bisa mengendalikan suara itu dan membuatnya berhenti seketika. Setelah mendengar semua ceritanya, Tatsumi lantas menyadari kalau Esdet tidak bisa berubah sejak awal, karena dirinya memang sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Beberapa saat kemudian, portal yang membawa mereka ke pulau itu tiba-tiba terbuka kembali. Tepat di saat mereka kembali, Tatsumi dengan cepat menggunakan kemampuan transparan inkursio untuk mengelabui wanita itu. Beberapa hari kemudian, Chelsea ditugaskan untuk menghabisi seorang pejabat korup yang telah membuat banyak orang di kota menderita. Dengan kemampuan berubah wujud senjata kerajaan miliknya, Chelsea dapat dengan mudah membunuh orang tersebut. Ia bahkan bisa kabur dengan sangat mudah. Setelah membasmi semua monster berbahaya di sekitar kota, Seryo yang masih belum puas kemudian mulai memburu para penjahat kecil-kecilan. Ia bahkan tak segan-segan membunuh mereka yang hanya mencuri makanan. Mengetahui itu, Wave lantas berpikir kalau tindakan Seryo sudah sangat kelewatan. Di ibu kota, ada sebuah sekte agama yang bernama Jalan Perdamaian. Dalam waktu beberapa tahun, komunitas itu telah mengumpulkan banyak jemaah. Dan saat ini mereka telah menjadi kekuatan yang berpengaruh di wilayah timur ibu kota. Najenda sangat yakin kalau suatu saat mereka pasti akan melakukan pemberontakan. Karena itulah pasukan revolusi harus bisa memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan pergerakan di saat sekte itu mulai melakukan pemberontakan. Dengan begitu, kerajaan akan memiliki tantangan dari luar dan dalam. Tapi yang menjadi masalahnya, Jenderal Besar Budou yang masih berada di ibu kota pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tapi jika seseorang bisa memancingnya, pertahanan istana pasti akan menurun, dan itu adalah kesempatan mereka untuk menyusup dan membunuh sang Perdana Menteri. Akan tetapi, situasi di dalam sekte Jalan Kedamaian sedang dalam keadaan yang tidak stabil, karena penasehat dari pendiri sekte itu adalah mata-mata Perdana Menteri yang bernama Borik. Borik memiliki rencana untuk mengambil alih posisi pemimpin sekte tersebut untuk menghentikan pemberontakan. Najenda lalu mengatakan bahwa misi mereka sekarang adalah membunuh Borik. Selama menjadi penasehat, Borik telah mencampur narkoba ke makanan para jemaahnya untuk mengubah mereka menjadi boneka yang bisa diatur. Tapi misi ini tentunya akan mendapat hadangan dari kelompok Jaeger yang saat ini sedang berusaha keras memburu mereka. Karena itulah mereka akan menjebak Jaeger keluar dari ibu kota. Markas pusat sebenarnya sudah mengirim permintaan untuk menghabisi Kurome dan juga Bols atas kejahatan mereka. Karena itulah mereka akan menghabisi keduanya sembari menjalankan misi ini. Beberapa waktu kemudian, Esdet mendapat informasi mengenai keberadaan anggota Night Raid di kota Romari yang terletak di timur. Tanpa berlama-lama lagi, Esdet kemudian mengumpulkan semua anggotanya dan bergerak menuju ke sana. Melihat itu, mata-mata pasukan revolusi yang ditempatkan di ibu kota lalu mengirim pesan kepada Najenda. Beberapa hari kemudian, Esdet akhirnya sampai di kota tujuan. Namun, informannya memberitahukan kalau Night Raid telah berpencar dan keluar dari kota ini. Esdet kemudian memutuskan untuk mengejar Najenda yang bergerak menuju timur, sementara Kurome bersama Bols dan Wave akan pergi menuju selatan untuk mengejar anggota Night Raid yang lain. Saat dalam perjalanan menuju selatan, sebuah boneka orang-orangan membuat mereka terpaksa harus berhenti. Namun tanpa mereka sadari, benda itu adalah sebuah jebakan. Dari atas sebuah tebing, Main sudah bersiap untuk menembak Kurome. Tapi secara mengejutkan, Kurome bisa menghindari tembakannya. Susano lalu keluar dari dalam orang-orangan itu dan langsung memukul Wave hingga terpental sangat jauh. Najenda bersama semua anggotanya kemudian muncul di tempat itu. Informasi pergerakan Najenda menuju timur ternyata hanyalah sebuah tipuan agar kelompok Jaeger terpecah menjadi dua. Setelah berhasil menyingkirkan Wave, sekarang mereka bisa dengan leluasa menghabisi Kurome dan Bols yang menjadi target pasukan revolusi. Bols pun tidak heran lagi kalau dirinya menjadi incaran, mengingat kejahatan yang dilakukannya di masa lalu. Sementara itu, Akame sudah siap untuk bertarung melawan adiknya sendiri.
Tapi di saat Kurome menghunus pedangnya, sesuatu tiba-tiba keluar dari dalam tanah. Itu adalah kemampuan senjata kerajaan milik Kurome, yang dapat mengubah jasad apapun menjadi boneka yang bisa dikendalikannya. Akame pun dibuat sangat terkejut di saat melihat teman masa kecil mereka yang sudah mati ikut dibangkitkan oleh Kurome. Kurome lantas mengatakan kalau ia juga akan melakukan hal yang sama dengan Akame agar mereka bisa selalu bersama. Menghadapi mereka sekaligus sungguh membuat Akame sangat kewalahan. Tapi untungnya Tatsumi datang untuk membantunya. Kurome lalu memerintahkan monster itu untuk menghancurkan mereka, tapi mereka masih bisa menghindari serangan tersebut. Sementara itu, Main coba membidik Kurome yang sedang lengah. Akan tetapi, salah satu boneka Kurome langsung menyadari hal itu. Di sisi lain, Leone harus menghadapi mantan jenderal yang bernama Roku, yang telah dibunuh oleh Kurome ketika membelot ke pasukan revolusi. Sementara Tatsumi tak hentinya diserang oleh dua boneka Kurome yang lain. Tatsumi pun benar-benar sangat kewalahan menghadapi mereka sekaligus. Najenda kemudian meminta Leone untuk segera mundur, karena ia sendiri yang akan menghadapi mantan rekannya itu. Di saat mereka berdua lengah, Kurome tiba-tiba muncul dan langsung memotong salah satu tangan Leone. Untungnya, Leone bisa menghentikan pendarahannya berkat kemampuan regenerasinya. Sementara di sisi lain, Esdet mulai merasa ada yang aneh. Dan benar saja, alih-alih menemukan Najenda, ia malah dihadang oleh sekelompok bandit di wilayah tersebut. Najenda ternyata telah menginformasikan kedatangan Esdet ke wilayah mereka. Kendati demikian, Esdet malah dengan senang hati bertarung melawan mereka semua. Sementara itu, pertarungan sengit terjadi di antara Akame melawan Balls. Tak mau hanya menonton saja, Leone kemudian datang membantunya. Di sisi lain, Najenda akhirnya berhasil mengalahkan mantan rekannya itu. Tapi secara mengejutkan, pria itu masih bisa bergerak walaupun sudah kehilangan kepalanya. Yang mana itu membuat Najenda sangat marah dan menganggap hal itu sebagai sebuah penghinaan. Tatsumi juga berhasil mengalahkan kedua lawannya, dan itu berkat bantuan Chelsea yang berhasil mengelabui salah satu boneka tersebut. Dengan senjata pumpkin miliknya, Main juga berhasil menghabisi lawannya. Namun, satu sosok monster kodok milik Kurome tiba-tiba menangkap dirinya. Kodok raksasa itu kemudian melahapnya secara hidup-hidup. Akan tetapi, Main berhasil keluar dengan cara menghancurkan tubuh kodok itu dari dalam. Untuk menghancurkan monster besar itu, Najenda kemudian mengizinkan Susanoo untuk menggunakan teknik andalan mereka. Di saat itu juga, Susanoo mulai menyerap daya hidup Najenda sebagai majikannya untuk meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Dengan kekuatan itu, Susanoo bisa menahan serangan monster tersebut dan juga mengembalikannya. Dan hanya dengan sekali tebasan, monster besar itu akhirnya berhasil dikalahkan. Di tempat lain, Akame dan Leone masih bertarung sengit melawan Balls dan salah satu boneka milik Kurome. Setelah berhasil membunuh boneka itu, Leone kemudian mengincar senjata milik Balls dan langsung menghancurkannya. Sadar bahwa dirinya tak bisa bertarung lagi, Balls kemudian menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu dengan meledakkan senjata kerajaan miliknya. Ledakan yang mirip seperti bom nuklir itu kemudian menghancurkan seluruh wilayah tersebut. Kurome lantas memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Sementara itu, Tatsumi dan yang lainnya berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dan tanpa diduga, Balls juga berhasil selamat dan kabur dari sana. Saat dalam perjalanan pulang ke ibu kota, Balls secara kebetulan bertemu dengan seorang gadis yang sedang terluka. Dia kemudian dengan baik hati mengobati luka gadis itu. Tapi secara mengejutkan, gadis itu langsung menusuk lehernya dengan sebuah jarum. Ternyata gadis itu adalah Chelsea yang sedang menyamar. Dengan ini, dendam lama Chelsea akhirnya terbalaskan. Karena orang tua Chelsea merupakan salah satu yang ikut menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh Balls di masa lalu. Balls pun sudah tahu kalau hari pembalasan ini pasti akan datang. Di saat-saat terakhirnya, ia hanya berharap bisa bertemu lagi dengan anak dan istrinya. Sesaat kemudian, Lubok datang dan mengajak Chelsea untuk bergabung dengan yang lain. Tapi Chelsea menolak dan ingin mengejar Kurome sebelum bertemu dengan Esdet. Lubok kemudian memperingatkan kalau hal itu akan sangat berbahaya. Apalagi saat ini Kurome sudah berada di luar jangkauan benang-benangnya. Tapi Chelsea sudah bulat pada keputusannya, karena jika Kurome membuat boneka-boneka baru, hal itu akan sangat merepotkan mereka.
Dia kemudian meminta Lubok kembali dan mengirim 2 orang untuk membantunya. Setelah itu, Chelsea kemudian berubah menjadi Balls dan pergi mengejar Kurome. Ketika sedang beristirahat, Kurome mengingat kembali saat ia dan sang kakak diambil paksa oleh kerajaan. Mereka bersama ratusan anak lainnya kemudian ditempatkan di sebuah hutan yang dipenuhi oleh monster berbahaya. Banyak dari anak-anak itu yang tewas dan menjadi santapan para monster tersebut. Sementara Kurome dan Akame saling menjaga satu sama lain. Satu persatu monster yang datang menyerang dapat mereka habisi. Hingga pada akhirnya, hanya tersisa mereka berdua yang berhasil keluar hidup-hidup dari hutan tersebut. Mereka lantas dinyatakan lulus dalam ujian. Namun, mereka terpaksa harus dipisahkan karena hubungan saudara dalam satu tim dianggap akan sangat merepotkan. Kurome lalu dibawa ke sebuah laboratorium untuk menjalani uji coba. Tubuhnya kemudian disuntik dengan doping yang berdosis sangat tinggi untuk mengubahnya menjadi seorang pembunuh yang sangat ditakuti. Tak lama kemudian Lubok akhirnya sampai di tempat persembunyian dan langsung menyampaikan pesan Chelsea kepada mereka. Mengetahui itu, Najenda lalu mengirim Akame dan Tatsumi untuk membantu Chelsea. Sementara itu, Chelsea yang menyamar menjadi Balls akhirnya berhasil menyusul Kurome. Ia lantas berdalih kalau dirinya berhasil selamat dari ledakan tadi. Walaupun Kurome tampak kelelahan, tapi Chelsea tidak ingin bertindak terburu-buru. Akame telah menginformasikan kalau Kurome telah diberikan doping yang membuat pergerakannya sulit untuk diprediksi. Chelsea lalu berpura-pura ikut bersamanya menuju ibu kota. Akan tetapi, Kurome tiba-tiba terjatuh dan merasa kesakitan. Tak mau membuang-buang kesempatan, Chelsea kemudian langsung menusuk lehernya dengan sebuah jarum. Cara yang sama seperti yang ia gunakan untuk membunuh Balls. Misi mereka untuk membunuh Kurome dan Balls akhirnya berhasil dilaksanakan. Di momen ini, Chelsea kembali mengingat bagaimana dirinya bisa menjadi seorang pembunuh. Dulunya, ia bekerja untuk seorang penguasa di suatu wilayah. Ia pun segera mengetahui kalau majikannya adalah seseorang yang sangat busuk dan juga korup. Majikannya juga sangat sadis dan kerap memperlakukan pelayannya seperti hewan buruan. Pada suatu hari, Chelsea menemukan sebuah kotak misterius di sebuah ruang bawah tanah. Ia kemudian diberitahu kalau itu adalah senjata kerajaan yang bernama Gaia Foundation. Benda itu disimpan di sana lantaran tidak ada orang yang bisa memakainya. Chelsea yang sangat penasaran kemudian membuka kotak itu yang seakan-akan memanggil dirinya. Tak lama kemudian, Chelsea akhirnya berhasil membunuh majikannya. Dengan kekuatan barunya, ia lantas berpikir kalau dirinya mungkin bisa mengubah dunia yang busuk ini. Di saat hendak kembali pulang, ia tiba-tiba dikagetkan oleh Kurome yang hidup kembali. Selain diberi doping, Kurome ternyata juga diberikan obat untuk memperkuat tubuhnya. Karena itulah serangan jarum Chelsea tidak mempan terhadapnya. Chelsea yang sama sekali tak bisa bertarung kemudian mencoba kabur darinya. Tapi Kurome langsung memerintahkan 2 boneka untuk mengejarnya. Alhasil, ia dapat dihentikan dengan mudah dan langsung dihabisi tanpa kenal ampun. Sementara di sisi lain, Akame dan Tatsumi masih terus mencari keberadaan Chelsea hingga sampai ke ibu kota. Langkah Tatsumi kemudian terhenti di saat melihat kerumunan banyak orang. Dan ketika mendekati kerumunan itu, Tatsumi pun hanya bisa terpaku sampai tak bisa berkata-kata di saat melihat kepala Chelsea yang ditancapkan pada sebuah tiang untuk dipamerkan. Walaupun kejadian itu membuat Tatsumi sangat terpukul, tapi dirinya tak mau terus-menerus larut di dalam kesedihan. Mereka pun sudah bersiap menjalankan misi untuk membunuh Boric. Sementara itu, Perdana Menteri memerintahkan Esdet dan anak buahnya untuk melindungi Boric setelah mendengar informasi kalau Night Raid telah menyusup ke kota. Tapi kedatangan mereka malah mendapat sambutan dingin dari Boric. Boric sangat yakin kalau 4 orang pengawalnya pasti bisa melindungi dirinya. Walau demikian, ia tak menolak niat baik Perdana Menteri untuk melindunginya. Sementara itu, Kurome berusaha menyembunyikan kondisi tubuhnya yang sudah semakin lemah. Tapi Wave segera menyadarinya dan memintanya untuk tidak ikut dalam misi kali ini. Namun, Kurome tetap bersikeras ikut bertarung bersama mereka. Ia bahkan lebih memilih untuk mati di medan pertarungan. Sementara di sisi lain, para anggota Night Raid sedang memeriksa kota tersebut. Tapi sialnya, gerak-gerik Lubok segera diketahui oleh 2 orang pengawal Boric. Dan ketika malam tiba, mereka kemudian bergerak untuk membunuhnya.
Tidak ingin bertarung melawan mereka, Lubok kemudian berpura-pura mati setelah menerima pukulan. Tapi dia terpaksa harus bangkit kembali di saat melihat seorang wanita yang hendak mereka sakiti. Dengan percaya diri, dia kemudian menyerang mereka menggunakan benang-benangnya. Melihat bahwa serangan itu bisa dihindari dengan mudah, Lubok kemudian menyatukan benang-benangnya menjadi sebuah senjata. Tapi lagi-lagi serangan itu dapat ditahan dengan mudah. Untuk yang kedua kalinya, Lubok kemudian mencoba kabur dari mereka. Tapi pria berbadan besar itu mengejarnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Akan tetapi, Lubok telah memasang jebakan menggunakan benangnya untuk menghentikan pria itu. Ia kemudian menciptakan sebuah tombak dan langsung melemparnya tepat mengenai dada pria tersebut. Tombak itu lalu berubah kembali menjadi benang dan langsung menghancurkan jantungnya, yang kemudian membuatnya tewas di saat itu juga. Tapi masalah belum berhenti sampai di situ. Rekan pria itu datang dan langsung menyerang Lubok menggunakan cairan yang keluar dari tubuhnya. Cairan itu kemudian membuat benang-benang milik Lubok menjadi kendur. Lubok yang tak punya pertahanan lagi akhirnya bisa diserang dengan mudah. Ia kemudian coba menyerang wanita itu dengan sebuah pisau, tapi wanita itu dapat dengan mudah menghindarinya. Di saat wanita itu hendak membunuhnya, Lubok dengan cepat menarik kembali pisau yang dilemparnya tadi dan tepat mengenai wanita itu. Pisau itu ternyata sudah terhubung dengan benang miliknya. Sementara di tempat yang berbeda, Akame sedang bertukar informasi dengan mata-mata pasukan revolusi. Namun, salah satu pengawal Borik datang dan langsung membunuh kedua mata-mata tersebut. Secara kebetulan, Akame mengenal pria bernama Ibara itu karena dulunya mereka berada di satu tim yang sama. Walau demikian, Akame tidak akan segan-segan bertarung melawannya. Pria itu kemudian menyerang Akame menggunakan tubuhnya yang sudah dimodifikasi. Ia bahkan bisa merebut pedang kutukan milik Akame. Tapi dia segera melepaskan pedang itu setelah melihatnya mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Dan hanya dengan beberapa kali tebasan, Akame dapat dengan mudah menghabisinya. Tak lama kemudian, Borik mendapat informasi kalau 3 pengawalnya sudah tewas. Esdet yang mendengar hal itu kemudian memutuskan bahwa ini adalah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Beberapa hari kemudian, Sekte Jalan Perdamaian akan mengadakan festival hari peringatan. Najenda lalu memutuskan bahwa mereka akan menyusup ke festival itu dan masuk ke istana untuk membunuh Borik. Setelah beberapa hari festivalnya pun akhirnya sudah tiba. Tatsumi dan Main kemudian menyamar untuk masuk ke dalam istana. Tapi mereka terpaksa harus segera menjauh dari kota karena gerak-gerik mereka sudah diketahui. Seryu kemudian mengikuti mereka secara diam-diam. Seryu pun sangat terkejut di saat mengetahui kalau Tatsumi adalah anggota Night Raid. Hal itu lantas membuatnya sangat marah dan ingin segera menghabisi mereka. Dengan senjata modifikasinya, ia kemudian menembakkan puluhan roket ke arah mereka. Tapi untungnya, insting tajam Tatsumi segera menyadari serangan itu dan langsung membawa Main ke tempat aman. Di saat hendak melakukan serangan balasan, satu pengawal Borik yang tersisa tiba-tiba menyerang mereka. Tatsumi kemudian meminta Main untuk segera pergi, sementara dirinya yang akan menghadapi wanita itu. Sementara di sisi lain, Seryu hendak kembali menyerang Main dengan sebuah roket. Tapi senjata pumpkin milik Main masih bisa menahan serangan tersebut. Kekuatan mereka berdua pun tampak seimbang satu sama lain. Mengingat apa yang terjadi pada Shelle, Main lantas bertekad akan menghabisinya di tempat ini. Ia kemudian menembak Seryu secara bertubi-tubi, tapi Koro dengan cepat langsung melindunginya. Walau demikian, Main sekarang sudah tahu di mana letak inti dari makhluk tersebut. Seryu yang sangat panik kemudian memerintahkan Koro untuk menggunakan teknik andalan mereka. Serangan itu akhirnya berhasil membuat Main dipukul mundur. Tapi Main tak mau menyerah dan kembali melepaskan tembakan yang tepat mengenai tubuh Seryu. Namun, Seryu masih bisa bertahan dan kemudian memukul Main secara bertubi-tubi, bahkan sampai membuat Main terpental sangat jauh. Sementara itu, Tatsumi sangat kewalahan menghadapi wanita itu yang ternyata sangat kuat. Ia pun terus dikejar wanita itu hingga sampai ke sebuah bangunan tua. Tapi hal itu ternyata sudah direncanakan oleh Tatsumi. Dengan sekuat tenaga, ia kemudian menghancurkan seluruh bangunan itu. Bangunan itu akhirnya runtuh dan mengubur wanita itu secara hidup-hidup. Kembali pada Main, yang mengingat lagi semua diskriminasi yang dialaminya sewaktu masih kecil, hanya karena dirinya anak blasteran yang berbeda dari yang lain.
Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang mau menolong dirinya. Mengingat perjuangannya dulu, Main lantas menolak untuk kalah di tempat ini. Ia lalu bangkit dan menyiapkan senjatanya. Di saat mereka akan menyerangnya, Main langsung menembak Koro dengan kekuatan penuh. Melihat itu, Seryu lantas berpikir kalau ini adalah kesempatannya untuk membunuh Main. Namun tanpa diduga, Main langsung menebasnya dengan tembakan senjata tersebut, yang seketika membuat tubuh Seryu terbelah menjadi dua. Akan tetapi, Seryu masih belum juga menyerah. Sembari tertawa, ia lalu mengaktifkan senjata terakhir yang dimilikinya, yaitu sebuah bom dengan daya ledak yang sangat dahsyat yang tertanam di dalam tubuhnya. Main yang sangat panik kemudian segera berlari menjauh darinya. Tapi sayangnya, bom itu segera meledak sebelum Main sempat menjauh. Namun secara tidak terduga, Main ternyata masih bisa selamat berkat Tatsumi yang dengan cepat membawanya pergi dari tempat itu. Sementara di tempat yang berbeda, Najenda dan yang lainnya sudah bergerak menerobos istana Sekte Jalan Perdamaian. Leone dan Susanoo kemudian menyerang dari bagian depan, tapi mereka langsung mendapat hadangan dari Wave dan Kurome yang berjaga di sana. Boric yang sangat ketakutan kemudian memilih untuk kabur melalui lorong bawah tanah. Tapi naasnya, Akame dan Lubok yang sudah menunggunya di tempat itu kemudian langsung menghabisinya. Dengan begitu, misi mereka untuk menghabisi Boric akhirnya berjalan dengan sukses. Sementara di pusat ibu kota, Perdana Menteri mendapat informasi bahwa beberapa penguasa wilayah telah memberontak dan berpihak ke pasukan revolusi. Tapi Perdana Menteri sama sekali tidak khawatir akan hal itu, karena Jenderal Besar Budo masih berada di ibu kota. Dia adalah pemimpin militer tertinggi di kerajaan ini. Budo lantas menawarkan diri untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Tapi Ones mengatakan kalau sang jenderal tak perlu repot-repot turun ke medan pertempuran, karena dia telah membentuk regu khusus yang akan menjaga ketertiban ibu kota. Dia kemudian memperkenalkan Shura, yang tak lain dan tak bukan adalah putranya sendiri. Shura dan timnya lah yang akan menjalankan tugas tersebut. Tapi di balik itu, Ones ingin menjadikan putranya sendiri sebagai penerusnya. Untuk berjaga-jaga, Perdana Menteri kemudian memerintahkan para prajurit berpatroli di setiap sudut kota. Tatsumi dan Lubok kemudian pergi menemui seorang wanita yang akan membawa mereka ke markas rahasia pasukan revolusi yang ada di ibu kota. Tapi ketika sampai di sana, mereka mendapati semua orang sudah tewas dibantai. Dan tiba-tiba, sebuah bom seketika meledak dan menghancurkan tempat itu. Ternyata, ini adalah ulah dari Shura dan anak buahnya. Mereka pun semakin terpojok ketika Jenderal Budo datang ke tempat itu. Dengan senjata kerajaannya yang bisa mengeluarkan petir, ia kemudian memukul Tatsumi hingga terpental jauh. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Sementara itu, Lubok yang ingin membantu tiba-tiba diserang oleh Shura. Lubok pun tak punya pilihan lagi selain bertarung melawannya. Lubok kemudian coba menyerang Shura menggunakan benang-benangnya. Tapi kemampuan Shura yang dapat berpindah-pindah tempat sungguh membuat Lubok sangat kewalahan. Ia pun sudah tak tahu harus lari kemana lagi. Dan secara tiba-tiba, wanita yang membawa mereka ke tempat itu langsung menahan dirinya. Wanita itu ternyata telah berkhianat dari pasukan revolusi lantaran orang tuanya sedang disandra oleh Shura. Tapi secara mengejutkan, Shura yang tidak suka diganggu di saat bertarung langsung membunuhnya. Melihat gelagat Shura yang merasa senang, lantas membuat Lubok sangat marah dan kesal. Dalam sekejap mata, ia kemudian memotong tangan Shura menggunakan benangnya. Di saat kabur-kaburan tadi, Lubok ternyata menggunakan kesempatan itu untuk memasang jebakan ke semua tempat yang ia datangi. Dan sekarang Shura sudah masuk ke dalam perangkapnya. Lubok kemudian meminta mereka untuk menjatuhkan senjata. Namun tiba-tiba, wanita yang tadi ternyata masih hidup dan langsung menusuk Lubok dari belakang. Ia masih percaya kalau orang tuanya akan dibebaskan. Mendengar itu lantas membuat Shura tertawa, seraya mengatakan kalau ia telah membunuh kedua orang tua wanita tersebut. Setelah merebut kembali senjata kerajaan miliknya, Shura lalu mengirim Lubok ke ujung dunia. Lubok kemudian langsung berteleportasi ke sebuah tempat aneh yang mirip seperti ruang angkasa. Shura lantas berpikir kalau dirinya sudah menang. Akan tetapi, benang milik Lubok masih terikat di tangannya. Lubok kemudian menariknya masuk ke dalam tempat itu, lalu menghujamkan sebuah tombak yang tepat mengenai jantungnya. Setelah dia tewas, mereka kemudian kembali dan terjatuh dari langit. Di momen ini, Lubok sudah tahu kalau ini adalah akhir baginya.
Ia pun hanya bisa pasrah sembari meminta maaf kepada semua teman-temannya. Tatsumi yang sudah dikalahkan pun benar-benar sangat terpukul atas kematiannya. Tak lama kemudian, Perdana Menteri mendapat kabar kalau putranya sudah tewas. Namun, ia sama sekali tidak terlalu menghiraukannya. Ia pun sudah mempunyai sebuah rencana terhadap Tatsumi yang berhasil mereka tangkap. Pada keesokan harinya, kerajaan mengumumkan akan mengadakan eksekusi publik dalam beberapa hari lagi. Dan orang yang akan dieksekusi tak lain dan tak bukan adalah Tatsumi. Sontak saja mengetahui itu membuat para anggota Night Raid yang lainnya sangat terkejut. Main lalu hendak pergi menyelamatkan Tatsumi sendirian. Walaupun tindakannya sangat gegabah, tapi ia tak bisa membiarkan Tatsumi mati begitu saja. Apalagi setelah mengingat terakhir kali Tatsumi menyelamatkan dirinya. Tanpa diduga, Najenda bersama Akame dan Leone juga setuju untuk menyelamatkan Tatsumi. Karena inkursio milik Tatsumi akan sangat dibutuhkan di saat pertempuran terakhir nanti. Selain itu, Najenda tahu kalau hukuman mati ini bertujuan untuk menurunkan semangat pasukan revolusi. Karena itulah mereka harus menggagalkannya. Sementara itu, Tatsumi yang berada di dalam tahanan didatangi oleh Esdet. Wanita itu kemudian membujuk Tatsumi untuk bergabung bersamanya. Dengan demikian, semua kesalahannya akan dimaafkan. Esdet juga akan memastikan Tatsumi lepas dari hukuman mati, tapi Tatsumi langsung menolaknya mentah-mentah. Mendengar itu, Esdet lalu memutuskan untuk menghukum mati Tatsumi dengan tangannya sendiri. Hari eksekusi Tatsumi pun akhirnya sudah tiba. Tampak ribuan orang yang telah berkumpul di sebuah arena untuk menyaksikannya. Tatsumi lalu dibawa naik ke atas altar eksekusi untuk diperlihatkan kepada semua orang. Setelah itu, Esdet kemudian datang dan siap untuk mengeksekusinya. Tapi sebelum itu terjadi, Main tiba-tiba menghujani mereka dengan tembakan senjatanya. Para penonton yang sangat panik kemudian langsung berhamburan keluar dari tempat itu. Sementara itu, Lubok segera meledakkan altar tersebut, menggunakan bom yang telah ia pasang di saluran bawah tanah. Kedatangan mereka kemudian langsung disambut oleh Jenderal Budou. Sementara Najenda bersama dengan Susanoo langsung menghadang Esdet. Dengan senjata petirnya, Budou lalu menyerang Main dan Leone secara bertubi-tubi. Leone yang terkena serangan itu pun sampai kesulitan untuk bergerak. Tapi berbeda dengan Main, yang malah semakin kuat ketika dirinya sedang terdesak. Sementara di tempat yang berbeda, Akame akhirnya berhasil menemukan senjata kerajaan milik Tatsumi. Kembali pada Main, yang saling beradu kekuatan dengan Budou. Budou kemudian menggunakan teknik andalannya untuk mengakhiri pertarungan mereka. Tapi hal itu justru menjadi keuntungan bagi Main. Di saat Budou menyerangnya, Main kemudian membalasnya dengan tembakan terkuat yang pernah dilepaskannya, bahkan sampai merusak senjata kerajaan miliknya. Dan tanpa diduga, tembakan itu akhirnya berhasil membunuh Budou. Tatsumi yang sudah dibebaskan, kemudian dengan cepat langsung menangkap Main sebelum terjatuh. Di saat mengetahui kalau Budou sudah mati, Najenda lalu memerintahkan mereka untuk segera mundur, karena misi mereka sudah selesai. Tapi Esdet tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Wanita itu lalu menggunakan teknik pamungkasnya yang bisa membekukan ruang dan juga waktu. Sebuah kemampuan yang hanya bisa digunakannya sekali dalam sehari. Esdet lantas menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan Susanoo hingga berkeping-keping. Tapi secara mengejutkan, tubuh Susanoo yang sudah hancur bisa menyatu kembali. Ternyata, Najenda telah memberikan daya hidupnya untuk menghidupkan kembali Susanoo. Tapi hal itu membuat energi kehidupan yang dimilikinya semakin menipis. Susanoo lalu meminta mereka untuk segera pergi, sementara dirinya yang akan menahan wanita tersebut. Susanoo sudah tahu kalau dirinya pasti akan mati di sini. Ia lantas berterima kasih kepada mereka semua, karena bersama dengan merekalah dirinya bisa menikmati hidup walaupun hanya sebentar. Saat dalam perjalanan menuju markas, Main yang sudah terluka parah meminta Tatsumi untuk berhenti. Main juga sadar kalau waktunya sudah tidak banyak lagi. Ia kemudian mengatakan kalau sekarang mereka sudah impas. Gadis itu lalu mencium Tatsumi sebagai tanda perpisahan mereka. Kematiannya pun benar-benar membuat Tatsumi sangat terpukul. Setelah kematian Main, kini anggota Night Raid hanya tersisa mereka berempat. Kendati demikian, mereka masih belum menyerah sampai Perdana Menteri berhasil dilengserkan. Sementara itu,
para warga mulai melakukan protes atas busuknya pemerintahan di ibu kota. Di tempat yang berbeda, Esdet sedang bertarung sendirian menghadapi pasukan revolusi yang mulai bergerak menuju ibu kota. Mengetahui bahwa ibu kota telah dikepung dari berbagai arah, lantas membuat sang kaisar muda sangat panik dan ketakutan. Ia pun sangat bingung apa kesalahan yang telah dilakukannya sampai semua ini terjadi. Ones lantas mengatakan kalau dia tidak salah dan berdalih kalau rakyat kerajaan inilah yang tidak tahu diri dengan melakukan pemberontakan. Dengan kata-kata manipulasinya, ia lalu menyarankan sang kaisar muda agar bertindak lebih tegas. Dengan memperlihatkan siapa yang berkuasa di kerajaan ini, Ones lalu memerintahkan para bawahannya untuk menyiapkan senjata andalan mereka. Sedangkan itu, Kurome menyadari kalau waktunya sudah tidak banyak lagi. Ia pun berencana untuk segera menyelesaikan urusannya dengan sang kakak. Untuk memberi peringatan kepada semua orang, jasad para mata-mata pasukan revolusi kemudian dipertontonkan di muka umum. Beberapa waktu kemudian, Akame mendapat pesan ajakan bertemu dari Kurome. Akame pun sudah tahu apa maksud dari pertemuan mereka. Walaupun Tatsumi sudah memperingatkannya, tapi Akame tetap akan pergi sendirian. Pada malam harinya, Akame lalu mendatangi Kurome di sebuah bangunan tua yang ada di hutan. Di tempat inilah dulu mereka bertemu kembali setelah sempat dipisahkan. Dan di tempat ini jugalah Kurome berusaha menghentikan sang kakak agar tidak bergabung ke pasukan revolusi. Setelah kepergiannya, Kurome pun merasa sangat dikhianati. Ia lantas mulai berpikir untuk membunuh Akame dan menjadikannya sebagai boneka yang akan selalu bersamanya. Melihat kondisi Kurome yang sudah sangat parah, Akame pun langsung menyadari kalau itu adalah efek dari senjata kerajaan miliknya yang menguras sangat banyak tenaga. Tapi hal itu tidak akan membuat Akame menahan diri saat bertarung melawannya. Tanpa banyak bicara lagi, Kurome bersama dua bonekanya kemudian langsung menyerang Akame. Akan tetapi, keributan yang mereka timbulkan malah membangunkan satu sosok monster yang tertidur di tempat itu. Mau tak mau, mereka pun harus mengalahkan monster itu terlebih dahulu. Dengan saling bekerja sama, mereka dapat dengan mudah membunuh monster tersebut. Setelah itu, pertarungan keduanya pun kembali berlanjut. Kurome lalu membangkitkan puluhan mayat untuk menyerang Akame. Tapi Akame langsung menghabisi mereka hanya dalam sekali tebasan. Di saat Akame akan menyerangnya, Wave tiba-tiba datang ke tempat itu menghentikan pertarungan mereka. Secara mengejutkan, Tatsumi juga datang dan langsung menghadang Wave. Tatsumi lalu meminta Wave agar tidak mencampuri urusan mereka karena mereka pasti memiliki alasan tersendiri untuk melakukan pertarungan ini. Awalnya Wave bersikeras ingin menghentikan mereka. Kurome lantas berterima kasih lantaran Wave sudah datang, tapi kali ini dirinya tidak ingin dibantu oleh siapapun. Mendengar itu, Wave pun tak bisa melakukan apa-apa lagi selain melihat mereka berusaha saling membunuh satu sama lain. Hingga pada akhirnya, pedang milik Akame berhasil menembus tubuh Kurome. Wave pun tidak memahami kenapa hal seperti ini harus terjadi. Dengan penuh rasa kekecewaan, ia kemudian membawa tubuh Kurome pergi dari tempat itu. Walau tampak tegar, tapi perasaan Akame sangat hancur setelah membunuh adiknya sendiri. Setelah memakamkan Kurome, Wave kini tidak lagi memahami apa tugasnya sebagai seorang prajurit kerajaan. Sementara di sisi lain, Najenda bersama anggota Night Raid yang tersisa telah bersiap untuk menjalankan misi terakhir mereka, yaitu membunuh sang Perdana Menteri yang menjadi biang kehancuran kerajaan ini. Najenda kemudian memimpin para prajurit pasukan revolusi untuk menerobos masuk ke dalam ibu kota. Sementara itu, Tatsumi bersama Akame dan Leone telah berhasil menyusup ke dalam istana. Tapi mereka langsung dihadang oleh Ran bersama dengan prajurit istana. Tanpa banyak bicara, Ran kemudian menyerang mereka secara bertubi-tubi. Leone yang tidak mau menyia-nyiakan waktu di tempat ini, kemudian meminta Tatsumi dan Akame agar segera pergi. Sementara dirinya yang akan bertarung menghadapi Ran. Walaupun kondisi ibu kota sudah kacau balau, tapi Ones dengan santainya mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja selama dirinya ada di sisi sang kaisar muda. Ones kemudian menghasutnya agar segera menghukum para pemberontak itu dengan kekuasaan yang dimilikinya. Belum selesai ia berbicara, Tatsumi dan Akame tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat itu. Akame lalu hendak membunuh Ones untuk menuntaskan misi mereka.
Akan tetapi, ia seketika terpental oleh sebuah penghalang yang tidak kasat mata. Tatsumi lalu berusaha menjelaskan bahwa selama ini sang kaisar telah dimanipulasi oleh Honest. Honest juga telah membuat banyak orang di kerajaan ini menderita. Tapi sang kaisar muda sama sekali tidak menghiraukannya dan lebih mendengar kata-kata Honest yang memintanya untuk menghancurkan para pemberontak tersebut. Sang kaisar yang terhasut kemudian mengaktifkan senjata kerajaan miliknya. Secara tiba-tiba, sesuatu yang sangat besar keluar dari dalam istana tersebut. Melihat itu, Najenda pun seakan tidak percaya bahwa senjata kerajaan bernama Shikotazer itu benar-benar ada. Itu adalah senjata kerajaan legendaris terhebat dan yang pertama dibuat. Hanya keturunan kaisarlah yang bisa menggunakan senjata tersebut. Dengan membabi buta, sang kaisar muda yang mengendalikan armor raksasa itu kemudian menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Kekuatan dan daya ledaknya bahkan bisa menghancurkan seluruh ibu kota jika tidak dihentikan. Tapi Honest sama sekali tidak peduli akan hal itu. Ia berpikir kalau mereka bisa memaksa rakyat untuk membangun ulang kerajaan ini. Wave pun seakan tidak percaya dengan apa yang sedang disaksikannya. Tatsumi yang tak mau berdiam diri kemudian coba menghentikannya. Tapi armor raksasa itu sama sekali bukanlah tandingannya. Bocah itu kemudian menyerangnya secara bertubi-tubi, hingga membuat seluruh kota porak-poranda. Melihat banyak orang yang terluka, bocah itu sempat goyah dan terkejut atas perbuatannya. Tapi Honest kembali menghasutnya dan mengatakan kalau semua ini dilakukan demi mempertahankan kerajaan. Tatsumi lalu berusaha memberitahukan bahwa selama ini dia telah menjadi boneka Perdana Menteri. Tapi kata-kata itu malah membuatnya sangat marah dan kembali menyerang Tatsumi. Secara mengejutkan, Wave tiba-tiba datang untuk membantu Tatsumi yang sudah terpojok. Wave sudah tak peduli lagi dirinya bekerja untuk siapa. Tapi satu hal yang pasti, dirinya ingin melindungi semua orang di kerajaan ini. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Ran. Alih-alih bertarung tanpa alasan yang jelas, ia dan Leone kemudian memilih untuk membantu para penduduk kota yang sedang dalam bahaya. Tatsumi dan Wave kemudian coba menyerang armor raksasa tersebut. Mereka tak mau menyerah walaupun armor raksasa itu sulit untuk ditembus. Hingga pada akhirnya, Tatsumi berhasil menemukan di mana titik lemahnya. Tatsumi kemudian mengerahkan kekuatannya untuk memukul titik tersebut. Tapi bocah itu langsung membalas serangannya, yang kemudian membuat Tatsumi terpental sangat jauh. Tapi Tatsumi tidak mau menyerah begitu saja. Ia tidak mau menyia-nyiakan semua perjuangan teman-temannya yang telah mati hanya agar bisa sampai ke titik ini. Sembari mengingat semua itu, Tatsumi lalu kembali mengaktifkan inkursio miliknya. Dan secara mengejutkan, ia bisa membuat baju jirahnya berevolusi. Dengan kekuatan penuh, ia lalu terbang dan menghantam armor raksasa tersebut. Serangan itu akhirnya berhasil menembus dan juga menjatuhkannya. Tapi masalah belum berhenti sampai di situ, karena benda raksasa itu akan menimpa banyak orang yang ada di bawah. Tatsumi kemudian berusaha menahannya dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Perjuangannya pun berhasil menyelamatkan banyak orang. Tapi Tatsumi harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Dirinya terluka parah dan nyawanya sudah di ujung tanduk. Ia pun hanya bisa meminta maaf kepada Akame karena tak bisa menepati janjinya agar tetap hidup. Beberapa saat kemudian, Esdet datang ke tempat itu dan sangat terkejut melihat Tatsumi yang sudah tewas. Di waktu yang bersamaan, para prajurit pasukan revolusi berdatangan untuk mengepungnya. Tapi Esdet langsung membekukan mereka semua dalam sekejap. Walaupun kekaisaran ini sudah runtuh, tapi Esdet menolak untuk menyerah. Baginya, semua anggota Night Raid tetap harus dimusnahkan. Akame pun tak punya pilihan lain selain bertarung melawannya. Ia kemudian coba menggunakan kelincahannya untuk melukai wanita itu. Tapi Esdet masih bisa menahan semua serangannya. Setelah itu, Esdet kemudian melakukan serangan balasan dengan kekuatan pengendalian esnya, yang mana serangan itu membuat Akame sangat kewalahan. Walau demikian, Akame masih belum menyerah. Ia kemudian menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu dengan menyayat tubuhnya sendiri menggunakan pedang kutukannya. Di saat itu juga, racun mematikan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi hal itu justru menjadi kekuatan baru bagi Akame. Ia sudah tak peduli lagi sekalipun kegelapan akan menguasai dirinya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Akame lalu menyerang wanita itu dari berbagai arah. Situasi pun kini sudah berbalik.
Esdet dibuat sangat kewalahan dengan kekuatan dan kecepatan Akame. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Akame akhirnya berhasil melukai tangan wanita itu. Sebelum racun menyebar ke seluruh tubuhnya, Esdet kemudian langsung memotong tangannya. Pertarungan di antara mereka pun kembali berlanjut. Namun secara tiba-tiba, Esdet menggunakan kemampuannya untuk membekukan ruang dan waktu. Teknik yang sama seperti yang ia gunakan di saat melawan Najenda. Tapi di saat hendak membunuh Akame, Esdet segera menyadari kalau yang ada di hadapannya adalah sebuah bayangan. Dan secara tiba-tiba, Akame muncul dari atas dan langsung menebas tubuh wanita itu. Ternyata, Akame sudah menunggu Esdet untuk menggunakan teknik andalannya. Racun mematikan kemudian langsung menyebar ke seluruh tubuh wanita itu. Ia pun sudah menyadari kalau dirinya akan segera mati. Esdet kemudian mendatangi Tatsumi, lalu membekukan dirinya sendiri agar bisa mati bersama dengan Tatsumi. Sementara di tempat yang berbeda, Ones yang masih hidup coba mencari tempat persembunyian. Tapi Leone tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Di saat Leone mendekatinya, Ones kemudian langsung menggunakan senjata kerajaannya yang berupa cincin, yang seketika menghancurkan senjata kerajaan milik Leone. Senjata kerajaan milik Ones ternyata memiliki kemampuan untuk menghancurkan senjata kerajaan yang lain. Setelah itu, ia kemudian menembak Leone dengan senjata api. Tapi Leone masih bisa bertahan walau sudah terluka parah. Dengan segenap rasa amarahnya, Leone kemudian membunuhnya dan menghancurkan kepalanya dengan sangat brutal. Setelah itu, Leone kemudian mendatangi Akame hanya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Keberhasilan pasukan revolusi mengambil alih kerajaan ini kemudian dirayakan dengan meriah oleh para penduduk ibu kota. Di saat semua orang sedang merayakannya, Leone lebih memilih untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya di sebuah gang kecil yang gelap. Senyum kebahagiaan pun seakan terpancar dari wajahnya. Pada keesokan harinya, semua orang sudah berkumpul untuk menyaksikan eksekusi sang kaisar. Najenda sudah menjelaskan semuanya dan bagaimana keadaan sebenarnya kerajaan ini selama dipimpin olehnya. Bocah itu pun seakan sudah memahami bahwa dirinya telah gagal sebagai pemimpin. Ia lantas berpikir kalau eksekusi ini memang jalan yang terbaik sekaligus terhormat baginya. Sebelum kematiannya, ia berpesan pada Najenda agar menciptakan kedamaian di negeri ini tanpa adanya pertumpahan darah lagi. Tak lama kemudian, desa Tatsumi mendapat kiriman koin emas dalam jumlah yang banyak. Mereka lantas berpikir kalau Tatsumi dan kedua temannya sudah berhasil di ibu kota. Mereka sama sekali tidak diberitahu kalau ketiga pemuda kebanggaan mereka sudah tiada. Sementara itu, Akame memutuskan untuk berpisah dengan Najenda. Dirinya lebih memilih untuk kembali bekerja memberantas siapapun yang akan mengancam pemerintahan baru kerajaan ini.